Bab 901, Gerbang Neraka muncul kembali. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Binatang tanpa mata adalah binatang mutasi tipe 4. Mereka memiliki kecepatan generasi yang mengerikan, dan mereka yang diiris menjadi dua oleh para malaikat maut itu terus berjuang. Yue Zong melesat ke sana kemari, muncul di hadapan satu binatang tanpa mata tertentu. Tinju kanannya ditutupi oleh Dark Doki dan dia menghantam dengan kejam di kepala binatang tanpa mata itu. Binatang tanpa mata itu mengeluarkan lolongan kesedihan, saat cairan aneh mengalir keluar dari mulutnya. Tubuh bagian bawahnya terus meronta-ronta. Yue Zong terus menghujani pukulan dengan keras, tinju kanannya ditutupi dengan Dark Doki. Itu seperti memiliki dua palu godam yang memukul kepala binatang tanpa mata itu. Yue Zong adalah prajurit ilahi tipe 5 sejati. Dengan peningkatan Dark Doki-nya, kekuatannya yang meledak jauh melampaui manusia manapun di alam yang sama. Dia bahkan lebih kuat dari Jenderal Dino kelas menengah. Kebanyakan binatang mutasi tipe 4 tidak mampu meremehkan kekuatannya. Binatang tanpa mata tipe 4 itu berjuang cukup lama, sebelum akhirnya ia ambruk, jelas-jelas hampir mati. Dengan satu ketukan tangan Yue Zong, ia mengirimkan rune boneka tipe 4 ke dalam binatang itu, mengalahkan keinginannya. Setelah menaklukkan binatang ini, Yue Zong kemudian memberikan sebotol darah mutasi tipe 5 dan inti binatang tipe 4 kepadanya. Setelah menelannya, binatang tanpa mata tipe 4 itu dengan cepat pulih, meregenerasi tubuh bagian bawah. Generasi binatang mutasi tipe 4 itu mengerikan. Ia bahkan lebih kuat dari Yue Zong dengan keterampilan regenerasinya. Dengan energi yang cukup, seekor binatang dapat dengan cepat mendapatkan kembali anggota tubuh dan bagian tubuh yang hilang. Setelah mengendalikannya, Yue Zong berlari ke arah berbagai binatang tanpa mata tipe 4. Di bawah serangannya, mereka terluka parah, sebelum dijadikan bonekanya. Karena Yue Zong telah menaklukkan 8 benteng Sueluo, ia telah memperoleh sejumlah besar inti tipe 4 dan dapat membuat banyak rune boneka tipe 4 sesuai keinginannya. Tak lama kemudian, dari lusinan binatang tanpa mata tipe 4 di daratan, 23 ditundukkan oleh Yue Zong, diubah menjadi bonekanya. Ia kemudian terus menggunakan metode yang sama untuk memancing lebih banyak binatang tanpa mata ke daratan setelah itu. Tak lama kemudian, banyak lusinan yang tertarik ke daratan, sementara Yue Zong terus menyerang, membawa 18 binatang tanpa mata lainnya di bawahnya. Setelah banyak pengulangan, Yue Zong akhirnya mendapatkan 75 binatang tanpa mata. Sulit baginya untuk memancing lebih banyak lagi selain itu. Ia melihat ke-75 binatang tanpa mata yang tergeletak diam di tanah, memancarkan aura yang menakutkan dan matanya berkilat penuh penghargaan. Kurasa ini sudah cukup. Jika 75 binatang tanpa mata ini menyerang binatang mutasi akuatik tipe 5, mereka akan dapat menghancurkannya. Dengan mereka sebagai penjaga bawah airnya, Yue Zong merasa lebih aman untuk memasuki Danau Bitao. Ayo, dia datang ke danau dan memberi perintah. Ke-75 binatang tanpa mata tipe 4 itu dengan cepat menyelam seperti naga yang melingkar. Yue Zong juga mengenakan topeng laut dan masuk ke dalam air. Ketika mereka menenggelamkan diri, tidak ada binatang yang berani mendekati Yue Zong dengan 75 binatang tanpa mata sebagai penjaganya. Sepanjang perjalanan, topeng laut memungkinkannya untuk memiliki kemampuan melihat dengan jelas di bawah air, sementara kemampuan penglihatan malam memungkinkannya untuk mengintip ke dalam kegelapan. Dengan dua binatang ini, dia dapat mengetahui seperti apa situasi di bawah Danau Bitao. Di bagian terdalam danau, ada daerah yang ditutupi dengan perisai energi. Tidak ada binatang mutasi air yang mengintai di dalamnya. Pada saat yang sama, tidak ada binatang mutasi dalam wilayah 10 meter dari perisai juga. Yue Zong belum menyelam lama, tetapi dua binatang tanpa mata tiba-tiba bergerak sekitar 300 meter jauhnya, seolah-olah mereka telah mencium bau manusia dan melesat ke arahnya. Saat kedua binatang tanpa mata itu bergerak, Yue Zong memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka juga. Dalam sekejap, tim binatang tanpa mata miliknya mencabik-cabik kedua monster malang itu, gigi tajam mereka menancap di daging mereka. Dalam hitungan detik, keduanya tercabik-cabik. Dengan perlindungan dari 75 binatang tanpa mata, Yue Zong dengan cepat tiba di lokasi perisai energi. Dia melewatinya tanpa masalah. Tampaknya perisai energi itu tidak dapat mencegah manusia untuk masuk atau keluar.
Salah satu binatang tanpa mata menyentuh perisai itu dan langsung tersengat listrik dan menggigil, sebelum akhirnya jatuh ke satu sisi. Yue Zong dengan cepat memerintahkan, bubar, jaga area ini. Dengan perintah itu, binatang tanpa mata yang tersisa menyebar tepat di luar perisai energi. Mereka menutupi area yang luas, menjaga Yue Zong. Adapun Yue Zong, dia mendatangi pintu logam dan melihat ada kotak berbentuk telapak tangan tepat di luar pintu. Itu jelas merupakan semacam pemindai sidik jari. Karena Yue Zong tidak memiliki sidik jari Wei Mingqing, dia mengeluarkan tablet itu bersama Bai Yi dan berkata, buka pintunya. Ya, data melintas di mata Bai Yi, dan segera, terdengar suara robot dari dalam pintu, tidak ada masalah dengan identifikasi. Izin kelas S, silakan masuk. Pintu terbuka dengan cepat, memperlihatkan terowongan yang terang. Yue Zong langsung masuk, mengikutinya sejauh sekitar 10 km, sebelum tiba di sebuah perbendaharaan yang mewah. Perbendaharaan itu berukuran sekitar 1 km persegi dan tingginya 20 meter. Ada banyak peti berisi nuklei binatang mutasi. Selain nuklei tersebut, ada juga 3.000 set setelan pertempuran tipe 4, yang masing-masing dilengkapi dengan nuklei tipe 4, serta 100 setelan pertempuran tipe 5 yang lebih langka, yang dilengkapi dengan nuklei tipe 5. Di masa lalu, ahli manusia terkuat paling banyak akan mencapai tipe 5 di dunia ketiga ini. Oleh karena itu, desain Battle Suite paling banyak mencapai tipe 5. Bagaimanapun, bahkan jika Battle Suite tipe 6 berhasil diproduksi jika tidak ada manusia yang dapat mengeluarkan potensi penuhnya, maka itu sia-sia. Selain inti-inti ini, ada juga berbagai macam permata aneh dan tampak luar angkasa. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah dijual dengan harga selangit di luar. Yue Zong tidak melihat batu-batu berharga dan permata lebih lama dari yang diperlukan. Sebaliknya, ia langsung menuju podium kristal di tengah perbendaharaan. Tepat di podium, ada inti seukuran kepalan tangan yang berwarna agak biru. Itu mungkin inti binatang mutasi tipe 6. Seluruh wilayah awan hanya memiliki satu inti tipe 6 ini. Yue Zong mengambil inti tipe 6 dari podium, menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Apakah ini darah madu? Setelah menyimpan inti tipe 6, ia menyapu pandangan ke seberang ruangan, dan menemukan tongtong berisi darah. Warna darah itu lebih kental daripada madu darah lain yang pernah dilihatnya, dan mereka memancarkan aroma darah yang kuat. Yue Zong menatap madu darah itu, memikirkan jutaan orang yang dikorbankan oleh Wei Mingqing untuk mendapatkan ini. Dia merasa tidak nyaman tetapi tetap menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan lambaian tangannya. Ah, ada jalan rahasia lain. Yue Zong menyimpan semua harta karun itu dan menyisir area itu sekali lagi dengan hati-hati, menemukan sebuah terowongan rahasia. Dia mengikuti jalan itu, dan setelah beberapa saat, dia berjalan keluar ke sebuah lembah. Itu gerbang neraka. Itu, sebenarnya gerbang neraka. Saat Yue Zong berjalan keluar dari terowongan, dia melihat gerbang neraka yang khas sekitar 100 meter darinya. Itu memiliki ukiran kerangka, monster, binatang mutan yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura kuno dan kuno. Dia datang di depannya, tangan kanannya menyentuh gerbang yang tertutup. Tiba-tiba, ada pemberitahuan, kamu telah menyelesaikan misi untuk membuka gerbang neraka. Apakah kamu ingin membuka gerbang yang mengarah ke dunia kedua ini? Setelah kamu melakukannya, gerbang tidak akan ditutup, sampai kamu menyelesaikan misi penutupan gerbang. Hati Yue Zong menjadi dingin dan segera membuat keputusan, tidak. Jangan membukanya dulu, saatnya belum tiba untuk membuka gerbang neraka. Yue Zong merasa lega di hatinya, akhirnya. Orang-orang di wilayah awan akhirnya memiliki jalan untuk mundur. Wilayah awan dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, dengan benteng Sueluo menjadi satu-satunya jalan masuk dan keluar. Meskipun medan yang luar biasa seperti itu memberikan pertahanan alami dan membuatnya sulit diserang, itu juga merupakan jalan buntu bagi manusia. Jika benteng Sueluo berhasil ditembus, warga daerah awan tidak akan punya jalan mundur. Dengan gerbang neraka, akhirnya ada kesempatan untuk mundur dan bertahan hidup. Dia segera berjalan keluar dari lembah dan menyadari bahwa gerbang itu terhubung dengan ibu kota. Jelas itu adalah jalan mundur bagi klan Wei. Sayangnya, sebelum gerbang itu dapat digunakan, klan Wei telah dimusnahkan sekitar 5 km dari pengawal Sueluo. Ada banyak tenda yang didirikan, seluruh petak hutan tampak seperti kamp tentara yang besar. Para prajurit dino berkulit tebal dan tidak pilih-pilih. Tidak ada masalah bagi mereka untuk tidur di tanah.
Namun, jika mereka bisa tidur di pilihan yang lebih nyaman, mereka juga tidak akan memilih lantai. Selain prajurit dino ini, ada berbagai ras bawahan lainnya, dan mereka juga membutuhkan ruang mereka sendiri. Di kamp besar itu, ada perbedaan yang jelas di antara berbagai ras dan prajurit, termasuk sekitar 6 atau 7 spesies humanoid yang berbeda. Di tengah kamp tentara, ada tenda besar, dengan lebih dari 100 komandan dari berbagai ras berkumpul, menunggu dengan tenang. Duduk di kursi utama, ada Raja Tirano tipe tanggal 6 Agustus ya dari kerajaan Tyrannosaurus. Raja Tirano ini tingginya 3 meter, tubuhnya ditutupi sisik hitam. Seluruh tubuhnya besar dan berotot, dan dia memiliki ekor yang tebal dan panjang yang melilit pinggangnya. Penampilannya sekitar 90% mirip dengan manusia, dan cukup tampan, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki ekspresi yang kejam dan buas. Aguya menatap dingin ke berbagai pemimpin yang berkumpul. Setiap kali tatapannya jatuh pada seseorang, orang itu akan gemetar. Aguya tiba-tiba menyalak, Yunsi. Seorang pria bersayap dengan sayap putih berdiri dan menggigil, bawahanmu ada di sini. Aguya memerintahkan dengan dingin, klanmu terlambat sebentar. Pergi bawakan aku kepala 1000 orangmu. Wajah Yunsi menjadi sangat pucat. Dia ingin membantah, tetapi di bawah tatapan tajam itu, dia menundukkan kepalanya, dan menjawab dengan getir, ya. Yang mulia, Raja Tirano ini sangat kejam dan ganas. Jika Yunsi berani melawan, seluruh ras bersayap akan dieksekusi. Meskipun Yunsi sendiri adalah ahli tipe 5, melawan Aguya, dia akan dibantai dalam sekejap. Melihat kezaliman yang dilakukannya, para pemimpin lainnya juga gemetar, merasa semakin gelisah. Aguya membentak dengan dingin, karena semua orang sudah hadir, maka berangkatlah untuk menyerang benteng Sueluo segera. Atas perintahnya, para pemimpin lainnya segera bertindak, mengerahkan pasukan mereka sesuai rencana. Mereka sudah di sini, karena banyaknya satelit, saat para prajurit dino beraksi, Zheng Yanhe menemukan mereka dan segera datang ke tembok untuk mengamati. Terkadang, sulit untuk membuat penilaian yang akurat hanya dari satelit. Sebagai perbandingan, Zheng Yanhe lebih mempercayai indera dan instingnya. Karena itu, ia mampu mempertahankan dan memimpin benteng pertama selama bertahun-tahun. Tidak lama kemudian, sejumlah prajurit babi yang mirip manusia dengan kepala babi hutan dan bertubuh manusia keluar dari hutan, sambil memegang tongkat kayu besar. Mereka menggerutu marah saat menyerbu ke arah benteng. Zheng Yanhe melihat gelombang prajurit babi yang datang dan mengerutkan kening, apa-apaan ini? Sialan, kali ini, akan sulit untuk bertahan hidup. Dalam pertempuran masa lalu antara wilayah awan dan kerajaan Tirano, kekuatan prajurit Tirano sangat mengejutkan. Pengikut mereka juga merupakan ras yang kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya Zheng Yanhe melihat prajurit babi ini, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada setidaknya 2 kerajaan dino yang bersekongkol bersama. Bahkan jika wilayah awan stabil, melawan 2 kerajaan dino itu sulit. Saat ini, wilayah awan masih pulih dari keadaan panik, bahkan lebih rentan. Hong, 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 para prajurit babi menyerbu tepat ke area ranjau darat, meledakkan bahan peledak yang ditanam sebelumnya. Banyak dari mereka hancur berkeping-keping, dan korban mereka pun bertambah. Ketika Zheng Yanhe melihat ini, dia tidak senang. Para prajurit babi ini jelas-jelas menjadi umpan meriam. Tembak, saat para prajurit babi itu mencapai jarak sekitar 300 meter dari benteng pertama, para komandan memberi perintah, dan sinar laser serta tembakan elektromagnetik yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menembus kepala banyak prajurit babi. Di dalam benteng pertama, komputer pusat mulai berputar dan dengan bantuan satelit di langit, data dengan cepat dikirimkan ke semua prajurit dengan helm multiguna. Para prajurit telah menjalani pelatihan ketat dan mampu mengikuti fungsi penargetan helm, dengan mudah menghabisi musuh pada jarak sekitar 300 meter. Tanpa perhitungan komputer pusat, maka akurasi para prajurit ini akan sangat menurun. Gerombolan prajurit babi itu tampaknya telah menemui suatu dinding, tidak dapat maju lebih jauh dari 300 meter. Mereka jatuh ke tanah, dengan berbagai tingkat cedera dan jumlah korban tewas masih terus bertambah. Setelah 1000 prajurit babi tewas, moral mereka akhirnya hancur dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Satu kelemahan spesies cerdas adalah, ketika jumlah korban terlalu tinggi, mereka akan kehilangan moral dan semangat. Tepat pada saat ini, sejumlah prajurit naga haus darah datang menyerbu,
menabuh genderang perang untuk membangkitkan moral dan keberanian. Masing-masing dari mereka tingginya setidaknya 3 meter dan berotot. Ketukan genderang aneh bergema di seluruh medan perang. Prajurit babi mendengar ketukan genderang ini dan mata mereka menjadi merah, berbalik sekali lagi dan melancarkan serangan ke benteng pertama. Ini adalah kemampuan bawaan dari prajurit naga haus darah, haus darah. Mereka dapat menggunakan alat musik apapun untuk membangkitkan kegilaan pertempuran dalam diri prajurit manapun. Dalam keadaan itu, para prajurit tidak akan takut mati dan hanya berusaha membasmi musuh-musuh mereka. Sinar-sinar terus menghujani prajurit babi dari benteng pertama, mencabik-cabik mereka tanpa ampun. Prajurit babi telah kehilangan semua akal sehat, maju ke depan sejauh yang mereka bisa saat mayat-mayat terbentuk semakin dekat ke dinding benteng pertama. Dari kamp prajurit Dino, pemimpin tipe 5 dari klan prajurit babi menyaksikan prajurit elitnya sendiri dibantai dengan wajah pucat. Meskipun tubuhnya gemetar karena kesedihan dan amarah, dia terus mengirim pasukannya maju. Jika dia berani melawan Aguya, seluruh ras prajurit babi akan musnah. Pertempuran sengit berlanjut hingga siang, hari, dan lebih dari selusin ribu mayat prajurit babi berserakan di tanah dekat benteng Sueluo. Ada banyak sekali tumpukan, yang memancarkan suasana yang menyedihkan. Benteng pertama belum mengalami satu pun korban, tidak ada jeda setelah prajurit babi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Di bawah pengaruh genderang perang, pasukan prajurit domba baru menyerbu keluar dengan mata merah. Zheng Yanhe berdiri di tembok kota dan melihat ke bawah ke arah gerombolan Lamp Warrior yang datang, berbicara dengan lembut, ganti ke pertahanan otomatis. Dengan perintahnya, para prajurit yang telah berjuang dengan sekuat tenaga berhenti dan mulai beristirahat. Setelah berjuang tanpa henti, stamina dan semangat mereka terkuras. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan runtuh. Sinar yang tak terhitung jumlahnya dari senjata elektromagnetik dan laser ditembakkan. Dengan penyesuaian dari komputer pusat, daya tembak yang kuat membentuk jaring yang membantai Lamp Warrior yang datang. Di bawah serangan sinar, banyak prajurit berubah menjadi saringan, jatuh ke tanah dengan tubuh mereka yang penuh lubang. Dengan persenjataan canggih, keuntungan manusia ditampilkan sepenuhnya. Dalam pertempuran lapangan, pasukan manusia harus mempertimbangkan logistik dan dukungan, yang memungkinkan musuh untuk melancarkan pembunuhan atau serangan diam-diam. Namun, dalam situasi pertahanan benteng, dengan teknologi mereka yang unggul, ras lain harus mengorbankan banyak nyawa mereka untuk bisa mendekat. Di antara Lamp Warriors, banyak dari mereka yang meraih batu-batu besar bertonton. Para prajurit ini memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 3, dan saat mereka mencapai sekitar 300 meter dari tembok kota, mereka melemparkannya ke benteng. Di bawah kendali komputer pusat, sinar elektromagnetik dari pertahanan otomatis menembaki proyektil yang datang, menghancurkannya. Namun, banyak yang lain berhasil menghantam tembok, menyebabkan beberapa senjata pertahanan rusak atau hancur. Jika benteng pertama mengaktifkan perisai energi, mereka akan dapat menangkis proyektil ini. Namun, konsumsi energi itu terlalu besar. Jika mereka mempertahankannya lama, cadangan inti benteng pertama akan terkuras dengan cepat. Para prajurit domba tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri saat mereka terus menyerang dan melemparkan batu-batu besar sambil ditembaki. Di langit, sejumlah besar lebah penghisap darah mutasi muncul dan mereka terbang menuju benteng Sueluo. Menghadapi kawanan lebah penghisap darah mutasi, para prajurit benteng tidak panik. Sebaliknya, mereka memasuki berbagai bunker pertahanan dengan tenang dan tertib. Tiba-tiba, beberapa senjata api dilepaskan dari benteng, melesat ke arah lebah penghisap darah di langit. Diselimuti oleh api besar, lebah penghisap darah mulai berderak seolah-olah mereka telah dimasak, sebelum jatuh ke tanah. Setelah api berhasil membakar lebih dari setengah kawanan, lebah akhirnya muncul. Mereka terbang lebih tinggi di langit dan terbang di atas benteng pertama, menuju ke belakang. Zheng Yanhe melihat ini dan sedikit mengernyit, tetapi tidak memberikan perintah apapun. Tingkat ancaman lebah penghisap darah mutasi ini tidak cukup signifikan. Bahkan jika semua benteng mengaktifkan kartu truf mereka, paling-paling itu akan cukup untuk membasmi sebagian besar, tetapi tidak semuanya. Selain itu, biaya untuk melakukannya akan terlalu besar. Saat kawanan lebah terbang di atas benteng pertama, 2.000 prajurit bersayap tiba-tiba terbang dari kejauhan. Beberapa prajurit ini terbang sekitar 300 meter dari benteng pertama, menembakkan anak panah mereka ke prajurit di atasnya.
Anak panah menghujani benteng pertama, meninggalkan banyak goresan, pada saat yang sama, menghancurkan beberapa senjata otomatis. Untuk menghancurkan benteng pertama ini, mereka harus melakukannya selangkah demi selangkah. Yang pertama adalah menghancurkan pertahanan otomatis yang mengerikan. Jika tidak peduli berapa banyak prajurit dari ras lain yang menyerang, mereka akan tetap terbunuh. Di benteng pertama, sejumlah penutup terbuka, saat beberapa senjata kristal aneh muncul. Senjata-senjata seperti kristal ini dikenal sebagai meriam prisma laser, kartu truf benteng pertama. Saat senjata-senjata ini muncul sepenuhnya setelah 10 detik, sejumlah sinar laser ditembakkan ke langit pada saat berikutnya, ditujukan pada 2000 prajurit bersayap. Sinar laser ditembakkan, mewarnai langit yang suram, sementara 2000 prajurit bersayap menderita banyak luka, jatuh ke tanah. Dalam satu gerakan, meriam prisma laser telah menghabisi 2000 prajurit bersayap di langit. Itu menunjukkan betapa mengerikannya itu. Di dalam kapal perang badai, banyak orang menyaksikan pertempuran di berbagai layar. Kuat, itu terlalu menakutkan. Wilayah awan benar-benar memiliki kekuatan untuk disebut sebagai pertahanan terakhir umat manusia. Ketika pasukan elit bersayap yang merupakan sekutu Yue Zong melihat bagaimana meriam prisma laser mengubah ras bersayap musuh menjadi abu hanya dalam sedetik, banyak dari mereka menjadi pucat. Mereka tidak akan mampu menghadapi serangan yang begitu menghancurkan. Jika itu adalah serangan frontal, bahkan jika semua ahli di Storm Battleship menyerang, mereka tidak akan mampu menangani besarnya serangan. Setelah 2000 prajurit bersayap terbunuh, 500 lainnya terbang dari kejauhan, menyerang pertahanan otomatis dengan hiruk-pikuk. Meriam prisma laser muncul sekali lagi, menembakkan banyak sinar ke langit. Dihadapkan dengan selimut daya tembak, 500 prajurit bersayap itu ditembak penuh lubang dan jatuh sekali lagi. Tepat pada saat ini, sejumlah Diplodocus mutasi tipe 3 muncul sekitar 3 km jauhnya. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 10 meter, dan mereka memiliki ekor yang kuat, dilengkapi dengan wadah besar yang memiliki banyak batu besar dengan berat yang bervariasi. Para prajurit dino di samping menyala keras dan Diplodocus mutasi tipe 3 mengayunkan ekor mereka, menyebabkan batu-batu besar melesat ke tembok kota seperti ketapel. Diplodocus mutasi adalah binatang mutasi raksasa yang berbasis kekuatan. Bahkan Diplodocus mutasi tipe 2 dapat mengangkat batu dan bongkahan batu seberat berton-ton dengan mudah. Diplodocus tipe 3 dapat melemparkan batu-batu seperti itu dengan mudah dalam jarak 3 km. Batu-batu besar itu melesat melintasi langit, menghantam dinding benteng. Banyak dari mereka hancur, sementara beberapa yang lain yang tidak dihancurkan oleh pertahanan otomatis, berhasil menyerang senjata dan menghancurkannya, meninggalkan besi tua di dinding. Setelah 2 tembakan batu dilakukan oleh banyak Diplodocus tipe 3, di belakang benteng pertama, tanah terbuka untuk menampakkan rudal. Mereka melesat ke langit. Di bawah bimbingan komputer pusat, rudal berhasil mendarat tepat di tengah-tengah Diplodocus tipe 3, meledak dan memakan binatang mutasi tipe 3. Dalam hitungan detik, lokasi tempat Diplodocus tipe 3 ditemukan telah dibom hingga tanahnya tidak rata, sementara bagian-bagian Diplodocus yang terpotong-potong dapat terlihat di mana-mana. Lebih dari 100 prajurit babi bergegas keluar ke medan perang, mengangkut mayat-mayat Diplodocus tipe 3. Mereka dapat diperlakukan sebagai jatah makanan tambahan. Kali ini, berbagai ras menyerang benteng Sueluo, dan logistik serta dukungan belakang mereka juga terasa tegang. Segera setelah itu, kawanan Diplodocus tipe 3 lainnya dibawa ke area lain, di mana mereka mulai meluncurkan tembakan ketapel lainnya ke dinding benteng. Pertempuran sengit berlanjut hingga malam, dengan lebih dari puluhan ribu tentara jatuh di depan benteng pertama. Lebih dari 10.000 elit bersayap juga telah terbunuh. Sementara di pihak manusia, 8 prajurit malang telah tewas tertimpa batu-batu besar yang terlempar. Zheng Yanhe melihat jumlah korban tewas musuh, tetapi tidak dapat merasa senang. Meskipun mereka hanya menderita sedikit atau tidak ada korban, lebih dari 10% pertahanan otomatis telah hancur di bawah serangan gencar dari ras lain. Jika mereka terus seperti ini, dalam 10 hari lagi, semua pertahanan otomatis akan hancur. Pada saat itu, pertempuran akan menjadi lebih kejam dan intens. Lebih jauh lagi, pertempuran hari ini telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya. Hanya rudal energi yang dipandu itu telah menghabiskan 10% dari apa yang mereka miliki. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan segera menjadi harimau tanpa cakar, rentan terhadap musuh.
Saat malam tiba, para prajurit domba akhirnya berhenti menyerang. Tiba-tiba, dari barak musuh, banyak sosok pendek dan gelap sekitar 1,2 atau 1,3 meter berlari keluar menuju benteng. Benteng itu mulai memancarkan cahaya ke bawah, menerangi seluruh area sekitar 400 meter dari benteng. Zheng Yanhe membuka matanya lebar-lebar untuk mengamati, hanya untuk menemukan bahwa sosok-sosok itu adalah manusia tikus yang kecil namun kuat, dengan tubuh humanoid. Jumlah manusia tikus ini bisa mencapai jumlah yang mengejutkan. Meskipun mereka kecil, jumlah mereka bisa membuat kulit seseorang merinding. Saat mereka menyerbu, banyak dari mereka yang meraih tubuh prajurit babi dan prajurit domba, sebelum berlari kembali. Beberapa dari mereka langsung menerkam dan mulai memakan mayat-mayat itu. Sisanya terus menyerbu seperti gelombang menuju benteng. Meriam, melihat jumlah manusia tikus yang seperti banjir, wajah Zheng Yanhe berubah drastis saat dia berteriak keras. Di dalam benteng, sejumlah meriam energi menunjuk. Ada beberapa kilatan saat mereka menembakkan amunisi, membombardir area tempat manusia tikus berada. Gelombang kejut menyebar saat terjadi benturan, langsung melenyapkan banyak prajurit tikus setiap kali. Pada saat yang sama, sejumlah prajurit tiba di pos mereka di dalam benteng, mengangkat senjata mereka dan menyerang manusia tikus. Menghadapi pemboman itu, banyak prajurit tikus terbunuh. Akan tetapi, bahkan dengan penerangan lampu dari benteng, karena kondisi saat ini di malam hari, akurasi prajurit manusia menurun drastis. Di bawah pengaruh genderang perang, prajurit tikus terus menyerang dengan haus darah, memanjat benteng dengan kelincahan dan kekuatan mereka. Pada saat ini, senjata otomatis yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar dari benteng, dan menembakkan sinar ke prajurit tikus, menghancurkan mereka berkeping-keping. Lebih banyak prajurit beruang dan prajurit diplodocus mengangkat batu-batu besar dan mulai melemparkannya ke arah lampu dan senjata. Saat batu-batu besar dan bebatuan menghantam dinding benteng, banyak senjata otomatis hancur. Pada saat yang sama, prajurit tikus juga tertangkap dan hancur menjadi bubur berdarah. Manusia dinosaurus tidak peduli dengan hidup dan mati pasukan bawahan mereka. Jika benteng Sueluo 20 dapat dihancurkan hingga menjadi reruntuhan dengan mengorbankan seluruh nyawa pasukan bawahan mereka, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Bagi mereka, prajurit tikus ini hanyalah umpan meriam. Pada saat ini, meriam prisma laser bangkit lagi, menembakkan hujan sinar ke dalam kegelapan, mengubah banyak prajurit yang kuat menjadi saringan, tubuh mereka remuk ke tanah. Namun, efisiensi dan akurasinya jelas lebih rendah daripada saat siang hari. Pada saat yang sama, konsumsi energi untuk kematian setiap musuh jauh lebih banyak daripada siang hari. Saat meriam prisma laser itu muncul, prajurit diplodocus melompat keluar dan melemparkan batu-batu besar ke atas dinding benteng. Saat hujan batu jatuh di area tempat meriam prisma laser berada, beberapa berhasil menghancurkan meriam tersebut. Namun, akibatnya banyak dari prajurit diplodocus yang kuat ini juga ikut dikorbankan. Setelah meriam prisma laser berhasil disingkirkan, prajurit tikus yang jumlahnya tampaknya tak ada habisnya terus memanjat dinding benteng seperti semut. Tiba-tiba, penyembur api muncul dari bagian lain benteng, menyemburkan api yang berkobar ke tubuh prajurit tikus ini, mengubahnya menjadi bola api saat mereka menjerit dan jatuh ke tanah. Jumlah prajurit tikus terlalu banyak. Beberapa dari mereka berhasil mencapai penyembur api dan mencabik-cabiknya, menghancurkan mereka satu persatu. Pada titik ini, sejumlah robot humanoid datang ke tembok kota, memegang meriam elektromagnetik saat mereka menembaki para prajurit tikus. Sinar yang berkedip-kedip meledakkan banyak dari mereka hingga mati. Di dalam benteng pertama, ada pejuang meh, dan dalam pertahanan benteng, mereka dapat menggantikan tentara manusia dan bertempur dalam pertempuran berbahaya. Begitu pejuang meh ini bergabung dalam keributan, mereka mulai mengalahkan banyak prajurit tikus yang memanjat tembok. Namun, batu-batu besar yang dilemparkan dari bawah berhasil mengenai pejuang meh ini, mengubah mereka menjadi besi tua. Pertempuran yang intens berlanjut untuk waktu yang lama, berlangsung sepanjang malam. Orang-orang dino sama sekali tidak menghentikan serangan mereka. Keesokan paginya, saat matahari terbit, mata Zheng Yanhe merah karena kurang tidur. Dia mengamati sekelilingnya, dan melihat banyak mayat prajurit tikus. Jumlah korban terlalu tinggi, membentuk gunung-gunung kecil tikus prajurit yang mati, dan bau darah yang kuat dapat dideteksi bahkan dari atas benteng. Di depan benteng, ada parit dan lubang besar.
Ini adalah dampak dari meriam energi dari malam sebelumnya. Lubang-lubang itu juga dipenuhi mayat dan anggota tubuh yang terpotong-potong. Seluruh medan perang tampak seperti neraka, dan dapat digambarkan sebagai gunung mayat dan lautan darah. Korban di pihak dino manusia sangat banyak, dengan lebih dari 150.000 tikus prajurit tewas. Beberapa yang selamat mulai mundur, ketika sekelompok makhluk lain mengambil alih tempat mereka. Kali ini, itu adalah kadal manusia, yang tubuhnya ditutupi lapisan sisik hijau. Mereka berlari sekuat tenaga, menerkam menuju benteng. Zheng Yanhe melihat ini dan wajahnya tenggelam. Dia segera memanggil seorang perwira sinyal dan berkata, "Sampaikan perintahku, pergi beritahu Nona Han Qiong, dan informasikan bahwa orang-orang Dino tidak akan menyerah sama sekali. Kita butuh bala bantuan sebanyak mungkin." Perwira sinyal itu menjawab, "Dimengerti." Zheng Yanhe melihat ke kejauhan, sebelum berseru, "Tunggu, beritahu dia ini. Berdasarkan intensitas serangan saat ini, kita bisa bertahan paling lama 10 hari lagi. Beritahu Nona Han Qiong untuk memberitahu Yue Zong agar bersiap. Kali ini, wilayah awan kita mungkin dalam masalah. Hanya dalam 1 hari, sudah ada 300.000 spesies asing yang mati, mayat mereka menumpuk di bukit-bukit dan darah mereka mengalir ke seluruh tanah. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan, sementara manusia hanya kehilangan sekitar 20 prajurit mereka. Sementara catatan pertempuran seperti itu tampak hampir sempurna, sebenarnya, itu hanya pertempuran 1 hari, dan banyak senjata dan pertahanan otomatis telah dihancurkan, sementara banyak inti telah digunakan dan dihancurkan. Tingkat korban di benteng pertama mungkin tidak tinggi, tetapi kemampuan tempurnya telah menurun drastis. Seiring berjalannya waktu, senjata otomatis terus dihancurkan. Itu hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi benteng pertama. Bertahan selama 10 hari lagi sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Perwira sinyal tahu betapa seriusnya situasi ini, dan segera pergi setelah menjawab, "Dimengerti." Di aula pertemuan benteng ke-20, para komandan pasukan Yue Zong duduk berdiskusi. Setelah mendengar laporan permintaan Zheng Yanhe, Ma Lei mengerutkan kening, lagi. Bukankah kita baru saja membantunya sebelumnya? Zheng Yanhe itu benar-benar serakah. Belum lama ini, menurut instruksi Yue Zong, Han Qiong telah mengirim pasukan prajurit Sue Luo asli ke Zheng Yanhe, bersama dengan beberapa pasukan inti. Zheng Yanhe tetap menjadi penguasa benteng pertama, dan tidak tunduk kepada Yue Zong. Sebaliknya, ia memilih untuk mempertahankan status quo dengan 2 saudaranya, sambil meminta sumber daya dari Yue Zong tanpa malu-malu. Hal ini membuat Ma Lei sangat tidak senang. Bagaimanapun, dalam pertempuran teknologi, peralatan sangatlah penting. Setiap kali mereka mengirim sesuatu kepada Zheng Yanhe, itu berarti sumber daya mereka sendiri telah terkuras. Wajah cantik Han Qiong berkerut, saat ia bertanya kepada Luo Qingqing, "Kak Qingqing, bagaimana menurutmu?" Meskipun Luo Qingqing adalah kepala lembah badai, dan harus mewakili kepentingan lembah badai, ia telah terintegrasi dengan pasukan Yue Zong, dan bergantung pada mereka. Jika pasukan Yue Zong dikalahkan, lembah badai mereka juga tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Pemahamannya terhadap gambaran besar, sangat cerdik, dan ia memberikan pendapatnya, "Saya merasa bahwa kita harus mendukung. Jika bibir sudah hilang, gigi akan menjadi dingin. Setiap hari tambahan yang dapat ditanggung benteng pertama, kita akan memperoleh 1 hari tambahan untuk persiapan." Han Qiong mengangguk dan tatapannya jatuh pada Cao Yun. Ia berbicara dengan sungguh-sungguh, "Karena masalah yang dihadapi penting, saya rasa kita harus menyerahkan keputusan kepada pemimpin, itu yang paling tepat. Ada banyak bakat di bawah Yue Zong. Cao Yun dari desa Cao sudah menjadi ahli, namun, ia hanyalah seorang pejuang. Satu-satunya hal yang baik darinya adalah dia memilih untuk mengikuti Yue Zong sejak awal, dan dengan demikian bisa menjadi seorang jenderal." Ma Lei juga mengangguk dan setuju, "Benar, ini terlalu penting. Kita butuh pemimpin untuk memberikan keputusannya." Meskipun Ma Lei mengenali dan mengakui Han Qiong dan Sun Lanlan, sebagai seorang pria, dia masih sedikit kesal tentang posisinya yang berada di bawah 2 wanita. Dia lebih suka mendengarkan Yue Zong. Tanpa ada perubahan ekspresi, Han Qiong mengeluarkan komunikator dan segera, gambar Yue Zong diproyeksikan keluar. Han Qiong menatapnya dan berbicara, "Pemimpin, Zheng Yanhe telah meminta bantuan kita sekali lagi. Dia berkata jika dia tidak menerima bantuan, dia bisa bertahan paling lama 10 hari lagi.
Apakah kita lanjutkan atau tidak? Yue Zong berkata, bantu dia. Kita perlu memberikan dukungan. Kirim sejumlah sumber daya lagi, dan serahkan klon Bai. Jika dia tidak mau, jangan paksa dia. Aku akan segera menugaskan sejumlah sumber daya lagi untuk kalian. Zheng Yanhe telah memerintah benteng pertama begitu lama, dan tahu setiap sudut dan celah tempat itu. Dia juga telah berperang melawan kerajaan Tirano begitu lama. Bahkan jika Yue Zong ditempatkan di posisinya, dia mungkin tidak akan melakukan pekerjaan yang cukup baik. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyediakan logistik dan mengumpulkan orang-orang untuk meninggalkan wilayah awan. Yue Zong tahu dengan jelas betapa mengerikannya ras dino. Jika itu hanya kerajaan Tirano, dia masih memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka. Namun, jika ada aliansi antara dua kerajaan atau lebih, wilayah awan adalah tujuan yang sia-sia. Han Qiong bertanya dengan rasa ingin tahu, sumber daya. Pemimpin, dari mana Anda mendapatkan sumber daya? Karena jadwal Yue Zong yang padat untuk mengatur ibu kota dan membentuk kabinet, Han Qiong dan yang lainnya belum diberitahu tentang penaklukannya atas ibu kota. Yue Zong menjawab dengan lembut, aku sudah merebut ibu kota. Sekarang aku penguasa di sini. Aku tentu saja dapat mengirim sumber daya. Han Qiong, beritahu aku pada Diao Jin, Lu Yu, Cao Xuanzeng, Gai Long, Yi Yi, Qin Su, Hai Yi, Yong Bai, Yan Long. Apakah ibu kota sudah ditaklukkan olehnya? Bagaimana mungkin? Mendengar berita ini, wajah Luo Qingqing berubah, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Han Qiong, Shao Yun dan Ma Lei juga sama, mata mereka berkilat karena tidak percaya. Mereka yakin bahwa pertahanan ibu kota tidak lebih lemah dari benteng. Tidak peduli seberapa kuat Yue Zong, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa mendapatkan ibu kota sendirian. Shao Yun mendesah dalam hatinya, kekagumannya pada Yue Zong tumbuh lagi, dia benar-benar luar biasa. Han Qiong menahan gelombang keterkejutan dan dengan cepat memberitahu 9 jenderal dari benteng lainnya. Segera, perangkat proyeksi menyala, dan sejumlah sinar bersinar untuk mengungkapkan proyeksi para jenderal. Para jenderal dari benteng ke-4 hingga ke-12 semuanya bersikap suam-suam kuku, tidak bermaksud untuk bergabung atau menentang Yue Zong. Namun, mereka tetap menjaga hubungan baik dengannya. Jika tidak, jika Yue Zong menghentikan logistik dan pasokan mereka, mereka akan mati. Diao Jin, salah satu jenderal, yang memiliki tubuh berotot dan aura yang mengesankan, menatap Han Qiong dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Nona Han Qiong, Anda telah memanggil kami, apa yang terjadi? Sejumlah tatapan jatuh padanya, bermaksud untuk mencari penjelasan. Yue Zong menatap 9 jenderal dan berkata, itu aku. Lu Yu mengenali suara Yue Zong dan berseru, pemimpin Yue Zong, itu Anda. Para jenderal lainnya pun menoleh untuk melihat proyeksi Yue Zong. Ya, Yue Zong menatap mereka dengan dingin dan berkata, aku sudah menaklukkan ibu kota, sekarang kalian punya dua pilihan. 1. Tunduk padaku dan layani aku bisa menjanjikan kalian kehidupan yang mewah. 2. Mati, jika kalian menolak melayaniku, aku akan menghapus kalian beserta mereka yang berhubungan dengan kalian dari muka planet ini. Hati ke-9 jenderal itu bergetar, dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menolak untuk menyerah kepada Yue Zong karena keberadaan ibu kota dan Wei Mingqing di masa lalu. Ada terlalu banyak orang yang mereka cintai di ibu kota juga. Sekarang, Yue Zong mengklaim bahwa dia sudah menguasai ibu kota. Ini adalah hal yang tidak dapat dipercaya bagi mereka. Lu Yu bertanya dengan curiga, pemimpin Yue Zong, apakah Anda serius? Di mana buktinya? Para jenderal lainnya menatap Yue Zong dengan ragu. Yang mulia Yue Zong mengatakan kebenaran, kami dapat menjaminnya. Dengan sekejap, kepala klan dari 4 klan besar, kepala klan Zhou, dan 3 kepala klan lainnya dari klan atas yang telah dipastikan menduduki kursi di kabinet juga muncul melalui proyeksi. Dou Meng menatap lurus ke arah Lu Yu dan berbicara. Dou Meng membentak para jenderal, kita bisa membuktikannya, Yang Mulia Yue Zong telah membantai Wei Mingqing, dan merupakan penguasa sejati ibu kota kita. Diao Jin, kau masih tidak berlutut untuk bersumpah setia. Proyeksi Diao Jin segera berlutut saat ia menyatakan ketundukannya, ya. Diao Jin memberi hormat kepada Yang Mulia Yue Zong. Diao Jin bersedia melayani Yang Mulia sampai mati. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Jenderal Diao Jin dari benteng Sueluo sebenarnya adalah seseorang dari klan Dou. Faktanya, ia adalah anggota klan langsung. Namun,
Ia telah mengubur namanya dan menyembunyikan identitasnya sejak usia muda dan didukung untuk menjadi jenderal seperti sekarang ini dengan bantuan klan. Keempat klan memiliki kekuatan yang sangat besar di wilayah awan sehingga mereka memiliki banyak pion yang ditanam di mana-mana. Justru karena inilah Wei Mingqing tidak berani menyentuh mereka. Lu Yu mendesah pelan, lalu berlutut, bersumpah setia kepada Yue Zong. Lu Yu memberi salam kepada Yang Mulia Yue Zong. Lu Yu bersedia mengabdi dengan seluruh hidupku. Dengan runtuhnya istana, wilayah awan tidak lagi berada di bawah kendali klan Wei. Tidak ada gunanya mempertahankan kesetiaan yang keras kepala kepada Wei Mingqing. Pada saat yang sama, Yue Zong menguasai 8 benteng. Jika yang lain tidak setuju, hanya ada kematian. Setelah 2 jenderal berlutut, 7 jenderal lainnya mengikutinya. Setelah ia menaklukkan 9 benteng yang tersisa, Yue Zong memberi perintah kepada semua benteng untuk mengirim 2.000 prajurit masing-masing dan peralatan yang diperlukan ke benteng pertama sebagai bala bantuan. Di benteng pertama, ketika Zheng Yanhe menerima 18.000 prajurit, ia menghela napas lega. Selama mereka tidak ditinggalkan oleh yang lain di belakang, ia bisa bertahan lebih lama. Di dalam ibu kota kekaisaran, di dalam sebuah ruang belajar, Yue Zong sedang melihat-lihat dokumen dengan alisnya berkerut. Di dalam wilayah awan, ada banyak kota yang berbeda. Setelah Wei Mingqing meninggal, Yue Zong segera mengirim orang untuk mengunjungi para penguasa kota yang berbeda. Di bawah pengaruh klan atas serta 4 klan besar, setengah dari penguasa kota memilih untuk tunduk kepada Yue Zong, mengirim sandera ke ibu kota. Setengah lainnya memilih untuk memisahkan diri dari kekuasaan Yue Zong, mendeklarasikan kemerdekaan. Para penguasa kota itu segera menciptakan faksi pemberontak baru, membentuk eselon atas dari kekuatan pemberontak baru. Beberapa pemberontak juga mengambil kesempatan dan kekacauan untuk menyerang tempat lain dan menaikkan panji mereka sendiri, bermaksud untuk mendirikan pemerintahan dan pemerintahan mereka sendiri. Karena berbagai karakter ambisius, itu menjadi masa kekacauan. Dalam waktu singkat, ada banyak daerah yang pecah dalam konflik dan ketegangan di wilayah awan. Jika tidak ada musuh eksternal, masalah kecil seperti itu tidak akan menjadi masalah bagi Yue Zong. Bai Yi sudah cukup untuk mengendalikan sebagian besar persenjataan canggih, dan dia hanya perlu mengerahkan beberapa jenderal untuk menyapu bersih gerombolan seperti itu. Namun, yang paling tidak dimiliki Yue Zong sekarang adalah waktu. Pada saat dia menyelesaikan semua masalah ini, ras Dino pasti sudah membunuh mereka, menyebabkan lautan darah. Yue Zong melihat dokumen-dokumen ini dan memilih 2 nama dengan niat membunuh yang kuat, Liu Yunfeng, Zhang Jinhe. Keduanya adalah yang terkuat di antara pasukan pemberontak. Mereka telah memanfaatkan periode kekacauan untuk merebut beberapa kota, memperluas faksi mereka dengan cepat. Yue Zong mengerutkan kening dan menyalak, hantu. Dari kegelapan, pembunuh yang cantik namun dingin muncul, menatap Yue Zong dengan tenang sambil menunggu perintahnya. Yue Zong balas menatap wanita muda ini, terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menyerahkannya padanya, berkata, berurusanlah dengan semua orang ini. Hantu melihat daftar itu, hanya untuk menemukan beberapa panglima perang kecil. Mereka hanya menguasai beberapa ratus atau ribuan orang. Dengan kekuatan tipe 5 Pantom, itu akan menjadi pekerjaan mudah baginya. Pantom menyimpan daftar itu dan berkata, Yang Mulia, tidak sulit untuk mengalahkan orang-orang ini. Namun, begitu mereka mati, tempat-tempat itu tidak akan memiliki siapapun untuk menjaga ketertiban. Saya khawatir kekacauan akan terjadi lagi. Meskipun Pantom adalah pembunuh bayaran puncak, dia bukanlah orang yang bebal. Membunuh para pemimpin itu bukanlah masalah, itu adalah apa yang akan terjadi setelahnya. Yue Zong telah memikirkan hal ini dan menjawab, bawa 500 pengawal bayangan bersamamu. Setiap kali kau mengalahkan seorang pemimpin, tinggalkan 10 dari mereka untuk membawa orang-orang kembali ke sini. Pantom lebih yakin kali ini dan menjawab, dimengerti. Pengawal bayangan adalah prajurit yang dikendalikan Yue Zong dengan rune boneka. Mereka setia kepadanya, dan dapat dengan mudah menumpas faksi-faksi kecil manapun. Setelah Pantom pergi, Yue Zong memanggil Liu Tai, Liu Du, dan banyak jenderal lainnya. Masing-masing dari mereka ditugaskan 1 batalion infanteri mekanik serta 20 komputer genggam dengan salinan Bai Yi untuk pergi dan menumpas para pemberontak. Beberapa saat kemudian, banyak kendaraan meninggalkan ibu kota dalam kepulan asap, menuju berbagai tempat pemberontakan.
Kota Longleaf adalah kota sekitar 200 li jauhnya dari ibu kota. Penguasa kota itu bernama Liu Sang, salah satu ajudan terpercaya Wei Mingqing di masa lalu. Setelah Wei Mingqing meninggal, Liu Sang mendeklarasikan kemerdekaannya dan membawa 2.000 pengawal kotanya untuk mengendalikan kota. Di dalam istana, ada banyak wanita cantik menari dengan penuh semangat, sementara Liu Sang dan beberapa bawahannya duduk melingkari wanita-wanita. Mereka minum sambil menikmati tarian di depan mereka. Saat mereka sedang asyik bersenang-senang, salah satu dari mereka berbicara dalam keadaan mabuk. "Raja, apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan mendeklarasikan kemerdekaan kita? Yue Zong pasti mampu untuk mengalahkan ibu kota. Jika kita mencoba melawannya dengan kekuatan kita, saya khawatir itu akan sia-sia. Ibu kota bukan hanya pemerintahan wilayah awan, tetapi juga tempat di mana budaya, ekonomi, dan banyak industri dan manufaktur berada. Senjata, amunisi, dan peralatan berteknologi tinggi diproduksi di sana. Karena Yue Zong mengendalikan ibu kota, selama dia memiliki sumber daya, dia dapat terus-menerus mengeluarkan senjata. Meskipun semua panglima perang ini berpikiran sempit, setidaknya mereka tahu bahwa senjata berteknologi tinggi itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Yue Zong hanya perlu mengerahkan unit dengan senjata seperti itu, dan mereka semua akan mati. Liu Sang mengulurkan tangan untuk mencengkeram payudara wanita di pelukannya, sambil tertawa, "Aku tidak tahu bagaimana Yue Zong bisa menguasai ibu kota. Namun, 4 klan besar bukan hanya untuk pamer. Jika Yue Zong benar-benar ingin menguasai seluruh ibu kota, dia harus menghabiskan lebih dari 2 tahun. Dalam waktu ini, kita akan duduk dan mengamati, bergabung dengan kelompok yang lebih kuat. Bahkan jika Yue Zong benar-benar menguasai, bukankah kita harus menyerah pada waktu yang tepat dan bergabung dengannya? Karena kita sudah memiliki kota Longleaf, kita sudah memiliki beberapa alat tawar-menawar." Berbagai jenderal memuji sambil tertawa terbahak-bahak, raja itu bijaksana. Liu Sang terus tertawa dengan cara yang tak terkendali, "Hahaha. Minum, semua orang minum." Pada saat ini, 5 lalat terbang ke aula, mata mereka tertuju pada Liu Sang, sementara data berkelebat di mata mereka. Di atas gedung pencakar langit yang tinggi 6 km dari istana kota, 20 Mefighter yang memegang meriam penembak jitu membidik meriam itu. Robot humanoid setinggi 3 meter ini lebih murah untuk diproduksi, tidak seperti Reaper, dan hanya membutuhkan nukleus mutasi biasa atau nukleus tipe 2 untuk beroperasi. Oleh karena itu, mereka banyak digunakan di seluruh wilayah awan. Di dalam ibu kota saja, ada lebih dari 200.000 dari mereka. Selama pengepungan di istana, Mefighter ini tidak dikerahkan, karena mereka hanya akan dikendalikan oleh Bai Yi. Di dalam kendaraan komando di luar kota Longleaf, Cheng Du meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengamati sebuah pertunjukan saat dia memerintahkan dengan dingin, "Serang." Pada saat itu, 20 Mefighter menembakkan senjata mereka, dan meriam elektromagnetik yang kuat melesat dari kejauhan, langsung menembus kepala Liu Sang dan beberapa jenderalnya di dalam istana dengan akurat. Kepala para hina ini menghilang tiba-tiba, dan darah segar berceceran dari tempat kepala mereka dulu berada. Para penari berteriak saat mayat-mayat itu jatuh ke tanah. Melalui monitor, mata Liu Du berkilat dengan ekspresi rumit saat dia menyaksikan betapa kuatnya kombinasi Bai Yi, Mefighter, dan lalat pengintai. Itu benar-benar perasaan yang aneh. Dia menganggap Yue Zong lebih tinggi. Pada saat yang sama, ada lebih banyak rasa takut. Dia terdiam sejenak, sebelum memerintahkan sekali lagi dengan dingin, "Serbu kota." 500 prajurit dalam setelan pertempuran tipe 3 bergegas keluar, menyerang kota. Pemimpin kota Longleaf terbunuh dalam pembunuhan yang dilakukan oleh para Mefighter itu. Seluruh kota sekarang tanpa pemimpin, dan mereka kekurangan senjata api yang kuat. 500 prajurit Liu Du dalam setelan pertempuran tipe 3 menyerbu ke kota, dengan sangat cepat membantai mereka yang mencoba memanfaatkan kekacauan untuk membuat masalah. Pada saat yang sama, dengan bantuan Bai Yi, 200 Mefighter menjadi penembak jitu yang menakutkan. Selama ada penjaga kota yang ditemukan, sinar elektromagnetik akan ditembakkan, meledakkan kepala para prajurit malang ini. Di bawah serangan seperti itu, pasukan kota Longleaf segera dikalahkan oleh Liu Du dan dengan cepat menyerah. Liu Du melihat para pemberontak dan berpikir dengan dingin, "Ini mudah. Orang-orang bodoh ini sangat lemah, tetapi mereka ingin membangun kemerdekaan mereka sendiri. Sungguh angan-angan, jika aku memberontak sekarang, nasibku akan seperti mereka,
dibantai dengan mudah dan menjadi pahala orang lain. Dia bersorak dalam hatinya sambil menatap tablet genggam dengan Bai Yi di dalamnya. Kali ini, serangan terhadap kota Longleaf sebagian besar berjalan sederhana dan berhasil berkat Bai Yi. Tanpa dia, Liu Du yakin dapat menaklukkan kota itu juga, tetapi biaya dan waktunya akan sangat berbeda. Memikirkan kekuatannya, sedikit ambisi terakhir di hati Liu Du lenyap sepenuhnya. Kota Blackwood adalah kota lain sekitar 700 km di selatan ibu kota. Penguasa kota telah dibantai oleh bawahannya sendiri pada saat kematian Wei Mingqing. Seluruh kota telah terpecah menjadi zona perang, dengan banyak faksi yang berperang. Di dalam sebuah villa, 6 pria telanjang dan tertawa saat mereka menerkam ke arah beberapa gadis remaja berpakaian satin. Gadis-gadis ini semua terbelalak ketakutan saat mereka mencoba berlari selama yang mereka bisa, tetapi stamina mereka tidak dapat dibandingkan dengan para pria ini. Segera, satu orang ditangkap dan dijatuhkan ke tanah. Kelima pria lainnya tertawa terbahak-bahak, saat mereka melompat maju dan merobek pakaiannya. Tidak, gadis remaja itu meronta sambil berteriak, menendang dengan liar. Kakinya mengenai tubuh bagian bawah pria itu. Wajah lelaki itu berubah jelek sebelum menamparkan gadis itu dengan kejam, menyebabkan wajahnya membengkak, F***. Dasar jalang, beraninya kau melukai kakekmu. Saat kakek ini menidurimu sampai mati nanti, aku akan melemparmu ke jalan dan membiarkan pengemis-pengemis kotor dan bau itu bergiliran denganmu. Mendengar ancaman ini, gadis-gadis remaja lainnya tampak ketakutan. Mereka telah melihat sendiri bagaimana beberapa gadis lain telah melawan orang-orang mesum ini dan dibuang ke jalan, sebelum dianiaya oleh orang-orang di jalan itu. Mereka telah meninggal tanpa bisa melawan, tubuh bagian bawah mereka hancur tak tertolong. Jadi kalian sekelompok binatang buas. Benar-benar pantas mati. Pada saat ini, suara dingin bergema dari sudut ruang tamu. Pemimpin pasukan, yang dipanggil Tabau, melemparkan gadis itu kembali ke tanah, melihat sekeliling sambil membentak, siapa itu? Berhentilah bermain-main dan enyahlah dari sini. Pasukan lainnya juga melihat sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba, Pantom muncul tepat di tengah aula di depan mata mereka. Melawan kalian bajingan, aku tidak perlu melakukan trik apapun. Ini, Tabau melihat Pantom yang memikat dan matanya berbinar. Dia baru saja mengucapkan sepatah kata ketika tubuhnya mulai hancur berkeping-keping, karena darah segar berceceran di mana-mana. Sebelum dia berbicara, dia sudah diiris oleh Pantom dengan kecepatannya yang luar biasa. Namun, karena bilah pedangnya terlalu tajam dan terlalu cepat, dia dapat mengucapkan satu kata sebelum dia hancur berkeping-keping. Salah satu pasukan berteriak ketakutan dan kaget, semuanya, bangun. Bunuh dia. Pasukan yang tersisa tampak panik saat mereka menyerang Pantom. Niat membunuh yang kuat mengepul dari Pantom saat dia menghilang dari lokasinya. Detik berikutnya, kelima pria itu memiliki lubang berdarah di area dada mereka, jantung mereka sudah teriris. Pantom muncul kembali di lokasinya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Saya Pantom, seorang jenderal di bawah Yang Mulia Yue Zong dari ibu kota. Saya ditugaskan untuk menyelamatkan kalian, orang-orang. Pantom bertepuk tangan, dan 10 pengawal bayangan muncul di aula, mengenakan setelan pertempuran tipe 3 mereka sambil berlumuran darah. Dia menunjuk mereka dan berkata, pergilah bersama mereka akan membawamu ke tempat yang aman. Setelah itu, dia menghilang dalam sekejap mata. Yue Zong telah memberinya daftar panjang target. Dia harus segera pergi, dan menghadapi semuanya. Gadis-gadis itu tertegun untuk waktu yang lama, sebelum mendekati 10 pengawal bayangan. Baru kemudian pengawal bayangan berbalik diam-diam dan berjalan keluar, mengumpulkan sisa yang selamat. Saat para penyintas dikumpulkan oleh pengawal bayangan, mereka kemudian berangkat ke ibu kota. Yue Zong mengirimkan banyak unit kecil, dengan mudah menekan banyaknya faksi dan pemberontakan. Setiap unit mampu menghancurkan kekuatan musuh dengan bantuan Bai Yi, tidak meninggalkan satu pun anggota pemberontak yang hidup. Setiap hari berlalu, berbagai kota menerima pembaruan dan berita tentang lebih banyak faksi yang dibasmi oleh Yue Zong, dengan kepala faksi terbunuh, dan kekuatan mereka musnah. Ketika laporan tersebut masuk, banyak penguasa kota yang telah menyerah tetapi masih menyimpan niat jahat menjadi patuh dan mengikuti Yue Zong dengan keyakinan baru. Mereka memutuskan semua komunikasi dan koneksi dengan pasukan pemberontak manapun. Beberapa bahkan menangkap komandan pemberontak yang bersembunyi di dalam kota mereka,
disajikan sebagai tanda kesetiaan mereka. Dalam beberapa hari yang singkat, angin perubahan bertiup, dan banyak faksi pemberontak telah disapu bersih oleh pasukan Yue Zong. Banyak yang lain merasakan bahaya dan ketakutan yang akan terjadi dan memilih untuk menyerah. Namun, ada yang lain yang menyerah kepada Liu Yunfeng dan Zhang Jinhe. Dua pemberontak terbesar ini menyerap banyak faksi yang lebih kecil dan berkembang pesat. Pada saat yang sama, mereka merasakan tekanan pasukan Yue Zong, sehingga meningkatkan kekuatan militer mereka sendiri. Hanya dalam beberapa hari, pasukan mereka mencapai angka 500.000, sambil mendukung 2 juta orang yang selamat. Firetooth City adalah kota perbatasan, sekitar 1000 km jauhnya dari benteng Sueluo. Di masa lalu, itu adalah salah satu kota yang lebih makmur. Saat ini, itu adalah kamp tentara yang besar, di mana banyak tentara mengenakan seragam yang berbeda, menghunus tombak kayu panjang, wajah mereka tanpa energi apapun. Sementara Liu Yunfeng dan Zhang Jinhe berhasil menaklukkan beberapa kota, banyak di antaranya berukuran berbeda, dan mereka hanya berhasil menyelamatkan perlengkapan dan senjata yang cukup untuk mempersenjatai 30.000 orang. Ketika pasukan lain bergabung dengan mereka, mereka memperoleh tambahan senjata sebanyak 10.000 orang. Pasukan lainnya hanya bisa menggunakan senjata jarak dekat seperti tombak kayu dan bilah lainnya. Seorang prajurit memegang semangkuk bubur dan menyesapnya. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, "Bubur lagi. Dasar menjijikkan. Sudah berapa hari ini? Jika kita hanya makan ini, bagaimana kita bisa punya energi untuk bertarung?" Prajurit, setengah baya lainnya menatapnya dan mengerutkan kening. "Lin kecil, cukup. Hati-hati, tembok ini punya telinga." Prajurit muda, Lin Xuan, terus bersumpah, "Saya bersikeras mengatakannya. Kita semua harus makan ini setiap hari, sementara mereka yang berada di atas bisa makan nasi putih, ikan, dan daging. Dan mereka berani mengatakan Yue Zong adalah tiran yang merampas segalanya dari kita. Saya pikir mereka yang memaksa kita untuk wajib militer adalah bajingan sejati." Liu Yunfeng dan Zhang Jinhe telah menaklukkan puluhan kota, mendapatkan sejumlah besar ransum. Namun, saat mereka berkembang menjadi lebih dari 500.000 pasukan serta 2 juta orang yang selamat, pengeluarannya sangat besar. Oleh karena itu, selain para elit yang bisa makan sampai kenyang, sisa umpan meriam hanya bisa makan bubur. Kedua pemimpin pemberontak itu mengumumkan misi mereka untuk memberontak, namun, mereka jatuh ke korupsi dan distribusi beras dilakukan melalui pejabat dan saluran lain yang korup. Dengan demikian, kondisi prajurit biasa sangat buruk. Seorang perwira militer baru saja lewat. Ia mendengar kata-kata Lin Xuan dan wajahnya berubah jelek. Berjalan mendekat, ia menendang prajurit muda itu dengan kejam, sebelum mengumpat, "Bajingan sialan, apa yang kau katakan? Kami adalah tentara rakyat. Kami berjuang demi membebaskan wilayah awan. Kau tidak bisa menangani kesulitan kecil ini. Apakah kau masih bisa menganggap dirimu sebagai prajurit rakyat?" "Teman-teman, seret dia keluar. Beri dia 30 cambukan." Dua prajurit dengan cepat berjalan mendekat dan menyeret Lin Xuan keluar. Lin Xuan menatap perwira itu dengan kebencian di matanya tetapi akhirnya menundukkan kepalanya. "Tidak bagus. Serangan musuh. Serangan musuh." Tiba-tiba, seorang perwira sinyal berteriak panik. Perwira itu berbalik untuk melihat keluar, hanya untuk menemukan pemandangan yang membuat hatinya menjadi dingin. Tepat di luar Firetooth City, ada banyak Mephighter yang masing-masing berukuran sekitar 3 meter berkumpul bersama, serta 20 Reaper di tengah-tengah mereka. Agak jauh, orang bisa melihat banyak kendaraan mekanis dan meriam yang diarahkan ke kota. Bahkan ada helikopter serbu berat di langit. Pasukan seperti itu segera membawa tekanan yang menyesakkan dan menindas pada orang-orang di dalam kota. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan mereka. Saat mereka melihat unit mekanis besar ini berjalan ke arah mereka, para pemberontak menjadi pucat dan kehilangan semua semangat juang. Terutama karena mereka tahu mereka hanyalah umpan meriam. Para prajurit itu tidak memiliki baju besi dan hanya menghunus tombak kayu. Mengadu tubuh mereka yang berdaging dengan raksasa baja ini secara praktis merupakan bunuh diri. Di dalam kota, di atas gedung pencakar langit yang sangat rahasia, dua pria parubaya melihat ke pemandangan di luar kota, ekspresi mereka jelek. Salah satu dari mereka tampak gagah berani, dan menoleh ke rekannya, yang tingginya sekitar 2 meter, dan tubuhnya kekar dan berotot, lalu bertanya, "Jinhe,
bagaimana menurutmu? Orang pertama adalah salah satu dari dua pemimpin, Liu Yunfeng, sedangkan yang berotot adalah Zhang Jinhe. Kedua pemimpin itu awalnya adalah musuh bebuyutan, seringkali saling menusuk dari belakang. Demi menguasai berbagai kota yang telah mereka taklukkan, mereka seringkali bertengkar. Namun, ketika dihadapkan dengan penghancuran berbagai faksi pemberontak oleh Yue Zong, mereka merasakan krisis dan tidak punya pilihan selain bersatu. Zhang Jinhe menatap infanteri mekanik itu, kulit kepalanya mati rasa, pasukan kita tidak sebanding dengan unit ini. Liu Yunfeng menggertakkan giginya, ibu kota benar-benar memiliki sumber daya yang tak terduga. Bagaimana mungkin Yue Zong mengalahkan Wei Mingqing dan bahkan mengambil alih semua ini dengan begitu mudah? Sialan, ketika Yue Zong berkuasa, dia dengan cepat menyegel semua informasi agar tidak keluar. Dengan demikian, para pemberontak tidak tahu tentang pertempuran itu. Mereka hanya berhasil mendapatkan sedikit informasi yang dangkal dari apa yang sebenarnya disebarkan Yue Zong. Zhang Jinhe bertanya perlahan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Yunfeng tampak gila, biarkan mereka masuk, kita akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Kita punya 500.000 prajurit, jika mereka semua bersatu dan tidak takut mati, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Zhang Jinhe mengerutkan kening dan merasa bahwa Liu Yunfeng ini gila. Dia telah melatih beberapa prajurit dan tahu betul apa yang mampu mereka lakukan. Bahkan jika mereka diadu dengan unit berkekuatan 3.000 orang dengan senjata yang layak, mereka kemungkinan akan kalah. Zhang Jinhe mulai membenci Liu Yunfeng karena kurangnya pandangan ke depan dan kejelasannya. Namun, meskipun Liu Yunfeng tidak punya harapan di militer, dia karismatik dan memotivasi dalam kata-katanya. Dia bisa menyatukan orang-orang, dan dalam hal itu, dia lebih perkasa dari Zhang Jinhe. Zhang Jinhe tidak terlibat dalam diskusi lebih lanjut dengan Liu Yunfeng, sebaliknya, dia menoleh untuk melihat unit mekanik di luar dan mengerutkan kening, apa yang mereka tunggu. Pada saat ini, sejumlah robot lalat telah terbang ke berbagai bagian kota, mata mereka tertuju pada berbagai penjaga kota. Itu tidak bagus. Sembunyi. Zhang Jinhe adalah seorang ahli tipe 5, dan dengan fisiknya yang kuat, dia berhasil melihat lalat robot berkeliaran di sekitar wilayah yang berjarak 100 meter darinya. Ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Serang!" Pada saat itu, mengikuti perintah dingin Yue Zong, robot logam di luar segera menarik pelatuk mereka. Sinar elektromagnetik melesat di udara, langsung menembus kepala berbagai penjaga kota, menghancurkan kepala mereka. Area tempat kedua pemimpin berada adalah fokus utama, dengan puluhan sinar ditembakkan ke arah mereka. Liu Yunfeng dan puluhan pengawalnya langsung hancur berkeping-keping. Respons Zhang Jinhe menakutkan. Saat dia menemukan lalat elektronik itu, dia sudah tahu bahwa keadaannya buruk. Dengan memutar tubuhnya, dia dengan cepat menghilang dari lokasinya sementara sinar elektromagnetik yang datang menghantam lokasi tempat dia berdiri. Hanya dalam satu putaran, semua elit kota gigi api terbunuh atau terluka parah. Pasukan Yue Zong terus maju ke kota. Lin Xuan meraih pistol sinar dan meraung, menembaki prajurit pemberontak di dekatnya, persetan dengan itu. Kita semua, mari kita lawan. Bunuh para pemberontak sialan ini dan gunakan kepala mereka untuk mencari pengampunan. Mereka yang menginginkan kekayaan, ikuti aku. Lawan, lawan. Petik 2. Bunuh anjing-anjing pemberontak sialan ini. Petik 2. Petik 2. Banyak prajurit meraih tombak kayu mereka dan langsung menyerang pasukan pemberontak, menyerang mereka. Apa yang kalian lakukan? Sekelompok orang bodoh, kami membebaskan kalian. Kalian berani bertindak melawan kami, membalas kebaikan kami dengan kejahatan. Petik 2. Petik 2. Ketika para prajurit pemberontak menerima serangan, tiba-tiba dari barisan mereka sendiri, mereka dihadang dari kedua belah pihak. Yue Zong melihat kekacauan di dalam dan tidak terlalu memperhatikan konflik internal. Dalam pertempuran ini, Yue Zong telah mengerahkan 5.000 Me-Fighter untuk menyerang kota gigi api. Tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan mereka. Yang dikhawatirkannya bukanlah apakah ia bisa mengalahkan mereka, tetapi mereka yang melarikan diri. 5.000 Me-Fighter terus maju ke kota seperti pisau panas yang memotong mentega. Saat 5.000 Me-Fighter itu memasuki pertempuran, pasukan pemberontak tidak dapat menahan pemberontakan maupun serangan terkonsentrasi, sehingga mereka terpecah belah, melarikan diri dan menyerbu satu sama lain.
Sudah berakhir. Zhang Jinhe menyaksikan kekacauan yang menyebar di antara pasukan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Saat ini, kekalahan para pemberontak sudah di depan mata. Bahkan jika Zhang Jinhe adalah prajurit dewa tipe 5, tidak mungkin dia bisa menghadapi begitu banyak Mech Fighter sendirian. Gerbang kota terbuka, karena banyak prajurit pemberontak mencoba melarikan diri. Tidak, seorang jenderal baru saja menggendong bawahannya keluar ketika dia menatap putus asa pada ratusan Mech Fighter yang menunggu di luar gerbang. Pada saat berikutnya, ratusan sinar elektromagnetik menghujani para pemberontak yang putus asa, melenyapkan mereka. Orang yang kejam, dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Zhang Jinhe mengikuti pasukan pemberontak keluar, dan ketika dia melihat ratusan prajurit dimusnahkan dalam satu tarikan napas, jantungnya hampir berhenti, dan dia dipenuhi rasa takut. Jelas, Yue Zong tidak punya rencana untuk mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang, sebaliknya, dia telah mengirim beberapa untuk mengepung seluruh tempat itu. Dia ingin menangkap mereka semua. Sejumlah pemberontak juga mencoba melarikan diri dari lokasi lain, tetapi akhirnya ditembak mati oleh berbagai Mech Fighter yang berada di setiap pintu keluar. Lemparkan senjata kalian, kami akan mengampuni mereka yang menyerah. Lemparkan senjata kalian, kami akan mengampuni mereka yang menyerah. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, terdengar suara-suara persuasi yang dimainkan oleh Mech Fighter, meninggalkan para prajurit pemberontak yang berniat untuk bertarung sampai mati, untuk melemparkan senjata mereka dan menyerah. Mata Zhang Jinhe berkilat dingin, saat dia menarik napas dalam-dalam, dan memacu kecepatannya hingga maksimum, melompati tembok kota. Dia baru saja melompati ketika dia bertemu dengan puluhan sinar elektromagnetik. Zhang Jinhe mengaktifkan kemampuannya, speed manipulation, dan kecepatan turunnya melonjak secara eksplosif, membawanya ke tanah. Sinar-sinar itu melesat ke udara kosong. Mata bayi mulai berputar dengan data saat dia melaporkan, kekuatan musuh sedang dievaluasi ulang. Berdasarkan analisis, 30% kemungkinan musuh adalah ahli tipe 4 puncak, 70% kemungkinan dia adalah ahli tipe 5. Menyesuaikan laju tembakan dan bidikan. 60 kendaraan yang dilengkapi dengan senjata berteknologi tinggi menyesuaikan meriam mereka, dan pada saat berikutnya, 2.400 sinar laser yang menjadi pilar penuh ditembakkan ke Zhang Jinhe. Rasa krisis memenuhi hatinya, saat dia menyalurkan kemampuannya sekali lagi, mendorong kecepatannya ke ranah Mach 2, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Kecepatan seperti itu cukup untuk lolos dari penguncian dari sebagian besar senjata. Namun, kecepatan suara tidak dapat melawan kecepatan cahaya. Saat pilar laser melewatinya, seluruh tubuhnya dilubangi dengan banyak lubang, saat darah mengalir dari setiap lubang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia adalah ahli tipe 5, jenis manusia yang langka, namun, dia telah jatuh seperti itu di bawah serangan. Senjata-senjata semacam itu. Dia benar-benar tidak rela. Kematian Zhang Jinhe tidak terlalu membuat Yue Zong khawatir, lagi pula, itu adalah hal yang sangat normal bagi Bai Yi dan besarnya kekuatan yang ia miliki untuk mengalahkan seorang ahli tipe 5. Ketika kedua pemimpin faksi pemberontak tewas, prajurit lainnya juga cepat menyerah. Para pembuat onar yang memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan masalah ditembak mati dan dieksekusi tanpa ampun. Dari sudut pandang mengikuti perintah, para Mech Fighter ini tak tertandingi, melaksanakan perintah dengan sangat baik. Mereka tidak takut dan hanya berusaha menyelesaikan perintah, menjadikan mereka prajurit dan umpan meriam terbaik. Dahulu kala, para Mech Fighter ini muncul di medan perang Cloud Region. Namun, mereka belum bertemu dengan AI yang kuat seperti Bai Yi untuk membantu mengendalikan mereka. Pada saat yang sama, ada kelemahan yang jelas pada mereka, yaitu fakta bahwa gaya bertarung dan kekuatan mereka kaku. Tidak peduli seberapa keras mereka bertarung, mereka tidak akan tumbuh atau menjadi lebih kuat. Selain itu, ada titik lemah lainnya juga. Satu bom pulsa elektromagnetik dapat menyebabkan ribuan Mech Fighter tersebut lumpuh. Dengan demikian, prajurit manusia tidak dapat sepenuhnya terbebas dari pertempuran. Yue Zong melangkah lebar ke tengah kota, di belakangnya ada 20 prajurit dalam setelan pertempuran tipe 4. Sepanjang jalan, para prajurit di dalam kota berada di kedua sisinya, menatap Yue Zong, hati mereka penuh ketidakpastian. Yue Zong mendatangi Lin Xuan dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Ku dengar kau yang pertama melawan. Siapa namamu?" Lin Xuan menatap Yue Zong dengan gelisah dan menjawab, "Menjawab Tuan,
namaku Lin Xuan. Mata Yue Zong berkilat penuh penghargaan, bagus sekali. Kau melakukannya dengan baik. Aku akan menganugerahkanmu menjadi komandan muda. Pilih 500 orang untuk menjadi bawahanmu, dan pergilah hancurkan kota-kota pemberontak lainnya. 500. Wajah Lin Xuan berubah, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Kota Gigi Api adalah kota tempat sebagian besar pemberontak berkumpul, dengan lebih dari 70% elit berkumpul. Namun, ada faksi pemberontak lain di lokasi lain, dan meskipun mereka mungkin orang-orang yang tidak berguna, jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Jika Lin Xuan harus memimpin 500 orang melawan jumlah seperti itu, mereka pasti akan mati. Yue Zong menjawab, selain 500 orang, aku akan mengerahkan 5.000 Me Fighter dan 5 Reaper di bawah komandomu. Apakah kau memiliki keyakinan untuk melakukannya? Jika tidak, aku tidak akan memaksamu. Lin Xuan gemetar karena kegembiraan, saat dia berlutut dan menyatakan kesetiaannya. Aku yakin, Tuan, aku memiliki keyakinan untuk menghancurkan kota-kota itu. Tolong izinkan aku untuk melayanimu. 5.000 Me Fighter adalah kekuatan yang kuat bagi para prajurit biasa ini. Dengan itu, Lin Xuan memiliki keyakinan untuk menghancurkan pasukan pemberontak yang tersisa. Para prajurit lain yang telah bergabung dengan Lin Xuan dalam pemberontakan menatapnya dengan tatapan iri. Dia telah melompat ke status yang berbeda dalam satu hari, dari warga negara yang paling rendah sampai seorang jenderal. Yue Zong kemudian menatapnya dengan dingin, Lin Xuan, biar aku perjelas dulu. Terhadap para pemberontak itu, mereka yang tidak tunduk, kau bisa membunuh mereka. Namun, jika kau atau anak buahmu berani menjarah, memperkosa, atau menganiaya siapapun di kota, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mengerti? Pasukan yang terdiri dari 5.000 Me Fighter dengan kendali bayi pada dasarnya tak terhentikan melawan para pemberontak ini. Yue Zong telah memilih Lin Xuan untuk menjadi pemimpin unit ini, salah satunya adalah dengan membiarkan orang-orang ini mengisi kekosongan di batalion mekanis ini. Cara lainnya adalah dengan mengisi barisannya dengan orang-orang yang setia kepadanya. Jika Lin Xuan mampu menekan dan mengalahkan pasukan pemberontak itu, Yue Zong akan punya alasan untuk merekrutnya, yang memungkinkannya menjadi pion di militer. Saat ini, militer ibu kota terdiri dari campuran orang-orang dari berbagai faksi. Jika Yue Zong menginginkan kendali penuh, ia membutuhkan semua bantuan yang bisa ia dapatkan. Wajah Lin Xuan dipenuhi rasa hormat saat dia menjawab, ya. Yue Zong menepuk bahunya dan berjanji, begitu kau kembali, aku akan mempromosikanmu dan tidak akan memperlakukanmu atau anak buahmu dengan buruk. Lin Xuan mendengar janji Yue Zong, dan hatinya terasa hangat, bawahanmu pasti akan membasmi para pemberontak demi yang mulia. Yue Zong mengangguk sedikit saat dia mengalihkan pandangannya ke benteng Sueluo ke-20, alisnya berkerut, kumohon, bertahanlah. Saat ini, di depan benteng pertama, tanahnya penuh dengan banyak lubang dan parit, dengan darah dari berbagai spesies dan ras. Bau mayat-mayat itu sangat menyengat, karena banyak lebah penghisap darah berdengung di sekitar mayat-mayat itu, menyerap darah mereka yang gugur. Di benteng itu sendiri, tembok kota memiliki jejak senjata otomatis yang hancur, sementara para pekerja pemeliharaan diam-diam menyeret mayat-mayat musuh mereka serta mayat-mayat mereka yang gugur untuk dibakar. Zheng Yanhe berdiri di tembok kota, menatap mayat-mayat bawahannya dan merasakan hatinya sakit. Pandangannya beralih ke bagian lain tembok kota. Para prajurit memeluk senjata mereka sambil berjongkok atau berlutut di tanah, tertidur. Mereka tidak beristirahat selama 2 hari penuh, kelelahan mereka mencapai puncaknya. Saat itu sudah hari ke-15 penyerangan oleh ras Dino, di bawah serangan gencar mereka dan pengerahan pasukan bawahan mereka ke tembok kota, sebagian besar pertahanan otomatis telah hancur. Para Me Fighter juga terluka dan agak rusak. Zheng Yanhe terus merotasi para prajurit, mengerahkan pasukannya seefisien mungkin, menangkis serangan dan gelombang serangan terus-menerus dari ras Dino. Dalam 15 hari ini, ada lebih dari 1 juta ras asing yang tewas di depan benteng pertama. Karena banyaknya mayat yang menumpuk, Zheng Yanhe tidak punya pilihan selain menggunakan bom energi untuk melenyapkan mereka. Lebih jauh lagi, keberadaan mayat-mayat itu akan menjadi sumber makanan bagi ras Dino. Setiap kali mereka menyerang, akan ada banyak ras yang kelaparan dan binatang mutasi yang jinak yang menerkam mayat-mayat itu dan memakannya saat mereka menyerang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras dari kejauhan, sementara lebah penghisap darah berhamburan dan terbang ke langit, meninggalkan sejumlah mayat kering.
Mereka datang. Zheng Yanhe menatap awan lebah dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa setiap kali lebah terbang, prajurit Dino akan menyerang lagi. Dari kam tentara prajurit Dino, ada gelombang prajurit ular yang ditutupi sisik hitam. Para prajurit ular juga dipacu oleh genderang perang, yang membuat gerakan cepat menuju benteng pertama. Di langit, 500 prajurit burung pipit yang masing-masing tingginya sekitar 1,23 meter, yang memegang busur, terbang tinggi ke angkasa dan melepaskan banyak anak panah ke arah para prajurit manusia di atas benteng. Zheng Yanhe melihat gelombang musuh dan memerintahkan 2.000 orang untuk bersiap bertempur. Pada saat yang sama, sejumlah meriam energi ditembakkan, melenyapkan sejumlah besar prajurit ular dalam setiap putaran. Tembakan dari meriam energi itu jatuh seperti hujan, memusnahkan banyak prajurit ular. Akan tetapi, banyak prajurit ular yang berhasil melewati jaring api, mendekati tembok kota. Prajurit ular yang berhasil melewatinya berhasil mencapai tembok kota, dan mulai memanjat tembok. Setelah pertempuran sengit selama berhari-hari, senjata otomatis telah dihancurkan. Banyak prajurit manusia harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjulurkan kepala dan menembaki prajurit ular. Karena manusia memiliki keuntungan dari dataran tinggi, banyak prajurit ular yang tertusuk oleh sinar laser. Namun, sebagai balasan, prajurit ular mampu menembakkan beberapa anak panah hitam beracun dari rahang mereka. Ketika anak panah hitam beracun itu menyentuh wajah para prajurit manusia, kemampuan korosif yang kuat berhasil membakar daging dan tulang, menyebabkan seluruh kepala para prajurit malang itu meleleh. Pada saat yang sama, tersembunyi di tengah-tengah prajurit ular, ada seorang prajurit tipe 5 yang berlarian menaiki dinding. Ketika muncul di depan titik pertahanan, ia menyemburkan ludah beracun. Daya tembak yang kuat itu langsung berhenti, saat para prajurit berteriak sambil meleleh menjadi genangan air. Pada saat senjata otomatis telah dihancurkan, para ahli top dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Prajurit ular tipe 5 terus merayap, melepaskan banyak kabut beracun. Prajurit manusia di dalam titik pertahanan hancur menjadi tumpukan tulang, tidak ada yang mampu menahan serangan. Menghadapi serangan prajurit ular ahli, korban manusia meningkat. Pada saat yang sama, runtuhnya setiap titik pertahanan berarti prajurit ular di belakang bebas untuk maju. Zheng Yanhe melihat para ahli puncak prajurit ular maju tanpa kendali dan memutuskan untuk mengeluarkan kartu trufnya, prajurit darah besi. Maju, 40 prajurit elit yang mengenakan setelan pertempuran tipe 4 yang memancarkan niat membunuh yang kuat berjalan keluar, tombak pertempuran dan inti mutasi mereka bersinar terang. Kekuatan mereka didorong ke alam tipe 5, saat mereka menyerang untuk menghadapi prajurit ular. Setelan pertempuran menyala dan prajurit darah besi mulai berlari menaiki tembok seolah-olah mereka berada di tanah datar. Para prajurit ular tipe 4 melihat kemunculan tiba-tiba dari 40 prajurit berdarah besi dan membuka mulut mereka, menembakkan cairan beracun ke arah prajurit berdarah besi. Dua dari prajurit berdarah besi menebas, mengaktifkan kemampuan psikis mereka, menyebabkan lintasan cairan racun bergeser. Prajurit berdarah besi lainnya muncul di depan prajurit ular tipe 4 seperti baut petir, tombak mereka menusuk keluar dengan kekuatan tirani, langsung membunuh sejumlah dari mereka. Prajurit berdarah besi ini adalah elit dari elit, masing-masing dari mereka adalah prajurit yang telah merangkak keluar dari gunung mayat. Mereka semua memiliki kekuatan di puncak tipe 4, dan menambahkan peningkatan setelan pertempuran tipe 4 mereka mampu melepaskan kekuatan tipe 5. Ini adalah kartu truf yang disembunyikan benteng pertama, yang dimaksudkan untuk menghadapi para ahli musuh. Tanpa prajurit berdarah besi ini, maka dalam keadaan di mana semua senjata otomatis dihancurkan, ras asing tipe 5 akan menjadi tak terkalahkan. Ahli prajurit ular tipe 5 melihat prajurit berdarah besi, pupilnya menyempit. Dengan sekejap tubuhnya, ia dengan cepat merayap ke arah salah satu dari mereka, menebas dengan ganas. Pada saat itu, cakar prajurit ular merobek setelan pertempuran tipe 4, menembus pelat dada prajurit berdarah besi. Mata prajurit berdarah besi bersinar dengan putus asa, saat ia meraung dengan marah. Kedua tangannya mencengkeram tangan prajurit ular tipe 5 dengan kuat, menguncinya di tempatnya. Prajurit ular tipe 5 mencibir, dan cakar kirinya menamparkan kepala prajurit berdarah besi. Ia hanya harus menghancurkan kepala manusia tidak penting ini di depannya dan ia akan mendapatkan kebebasannya. Tepat pada saat ini, tanpa suara apapun, dua prajurit berdarah besi tiba-tiba muncul di belakang prajurit ular tipe 5, tombak perang mereka menusuknya.
Karena kejadian yang tiba-tiba, prajurit ular tipe 5 tidak punya cara untuk menghindar. Dia menatap dengan mata terbelalak saat dua tombak perang menembus tubuhnya, dan energi yang kuat meledak, mencabik-cabik tubuhnya menjadi berkeping-keping. Prajurit ular tipe 5 yang telah membunuh lebih dari 100 prajurit ini telah tewas di tangan prajurit berdarah besi. Dengan kematiannya, prajurit berdarah besi yang telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengunci prajurit ular menjadi lebih gelap, seluruh tubuhnya merosot tanpa energi. Prajurit berdarah besi lainnya bergegas untuk mendukungnya, bertanya dengan khawatir, "Ah Seng, bagaimana?" Prajurit berdarah besi yang diracuni bergumam dengan susah payah, "Kurasa sudah terlambat bagiku. Ambil perlengkapanku, simpan untuk salah satu saudara kita. Hati-hati." Pada saat itu, teriakan khawatir dari rekan mereka yang lain terdengar. Sebuah sambaran energi yang kuat yang tampaknya menembus langit melesat ke arah mereka. Sambaran itu menembus dua prajurit berdarah besi, sebelum meledak di dinding benteng pertama. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh sementara dua prajurit berdarah besi telah hancur berkeping-keping. Ada lubang besar di dinding benteng itu sendiri dan seolah-olah sebuah rudal telah meledak tepat di tengahnya. Zheng Yanhe melihat keadaan hancur, setelah kehilangan dua prajurit berdarah besinya dalam sekejap mata, dan dia berteriak, "Prajurit ilahi tipe 6. Aktifkan perisai energi." Saat kata-katanya keluar, rentetan anak panah lainnya melesat keluar dengan kecepatan yang mengerikan, langsung mencabik-cabik 6 prajurit berdarah besi. Prajurit berdarah besi itu menggunakan semua kekuatan dan keperkasaan mereka, tetapi dalam menghadapi kekuatan murni, mereka masih lemah. Segera, perisai energi besar muncul di langit, menutupi seluruh area seluas 20 meter di luar benteng Sueluo. Panah-panah kuat yang telah menghancurkan beberapa prajurit ilahi tipe 5 menghantam perisai, menyebabkan gelombang kuat yang beriak keluar, namun tidak dapat menembusnya. Ratusan dan ribuan prajurit ular juga tertinggal di luar penghalang, dan mereka memulai serangan gila-gilaan pada perisai energi, menghabiskan cadangan energi. 32 prajurit darah besi yang tersisa terus melawan, didukung oleh prajurit lain, saat mereka berhadapan dengan prajurit ular yang terperangkap di dalam perisai. Saat 32 prajurit darah besi itu bergabung dalam keributan, dan prajurit ular di dekat tembok benteng dengan cepat dimusnahkan. Setelah memusnahkan prajurit ular itu, 32 prajurit darah besi mundur kembali ke benteng dengan cepat, sementara perisai energi menghilang. Prajurit ular yang tak terhitung jumlahnya yang terperangkap di luar perisai melonjak maju sekali lagi, dan kedua belah pihak memulai putaran intens lainnya. Pada saat yang sama, meriam energi menyesuaikan bidikan mereka, dan dengan kilatan terang, rentetan rudal energi ditembakkan ke arah asal anak panah kuat prajurit ilahi tipe 6. Saat peluru mendarat, seluruh wilayah itu diliputi kilatan ledakan yang terang. Setelah beberapa putaran, meriam energi tidak punya pilihan selain menyesuaikan bidikan mereka sekali lagi untuk menghadapi prajurit ular itu. Ada terlalu banyak yang mengancam untuk menerobos masuk, dan meriam energi langsung melenyapkan banyak dari mereka. Aguya saat ini berada di dataran tinggi, mengamati benteng Sueluo dari jarak 10 km, dan dia memberi perintah dingin, semua pengawal Sueluo diaktifkan. Sepertinya benteng pertama sudah mencapai batasnya. Aguyi, bawa beberapa ahli dan berikan mereka dorongan terakhir. Seorang jenderal Dino kelas menengah menjawab dengan sungguh-sungguh, "Ya, tuanku." Setelah itu, Aguyi menghilang dari lokasinya. Tak lama kemudian, pasukan yang terdiri dari sekitar 15 jenderal Dino kelas menengah, 30 ahli tipe 5 dari berbagai ras, 200 jenderal Dino kelas rendah, dan 600 ahli tipe 4 dari pasukan bawahan mereka menyerbu ke benteng Sueluo pertama, mengabaikan prajurit ular di depan mereka. Di bawah pemboman rudal energi yang tak terhitung jumlahnya, satu ahli tipe 5, serta puluhan jenderal Dino kelas rendah dan ahli tipe 4 dari pasukan bawahan musnah. Para ahli lainnya menyerbu kerumunan dan berhasil mencapai tembok. Sejumlah besar senjata otomatis hancur, dan benteng pertama tidak lagi mampu menahan serangan musuh atau mencegah mereka menyerang wilayah 300 meter di dekat tembok mereka. Para ahli dari pasukan bawahan dengan cepat menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan, melompat ke atas tembok dan memanjatnya dengan cepat. Respons Zheng Yanhe cukup tepat waktu, karena saat para ahli dari pasukan bawahan menunjukkan kemampuan mereka, perisai energi besar muncul sekali lagi, memotong dukungan dari belakang. 500 prajurit darah besi dengan setelan pertempuran tipe 3 menyerbu di bawah pimpinan 32 prajurit darah besi asli, menyerbu pasukan bawahan.
Pemimpin pasukan, Agu Yi, memiliki kilatan ganas di matanya. Dengan ketukan kakinya, seluruh tubuhnya tampak melesat ke arah salah satu prajurit darah besi tipe 4. Dia mengarahkan tinjunya ke kepala prajurit itu, langsung meledakkannya. Dua prajurit darah besi tipe 4 lainnya tiba-tiba muncul di samping Aoyi dan bertemu dengan dua tinju yang sangat cepat. Kepala mereka dengan demikian meledak juga. Kekuatan Agu Yi di puncak alam tipe 5 sangat mengerikan. Bahkan beberapa prajurit dewa tipe 6 yang tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat telah tewas di tangannya sebelumnya. Bahkan jika prajurit berdarah besi diperkuat oleh setelan perang mereka, mereka tidak sebanding dengan seseorang seperti Agu Yi. Setelah dia membunuh 3 prajurit berdarah besi tipe 4 dengan mudah, matanya berubah merah, auranya menakutkan. Saat berikutnya, dia muncul di antara 500 prajurit berdarah besi, dan tanpa henti, dia meninju, menyebabkan masing-masing dari mereka meledak dalam pilar darah. Tidak ada yang cocok untuknya. Prajurit Dino tipe 5 benar-benar mengerikan. Di sebuah pusat komando, Zheng Yanhe melihat bagaimana 500 prajurit berdarah besinya dibantai oleh ras asing itu. Matanya berkilat kesakitan, seolah-olah dia telah bertambah tua beberapa tahun. Dia menggertakkan giginya dan memerintahkan, Sektor A67, B54 untuk meledakkan diri. Kendaraan laser, api yang mengelilingi sekarang. Hong, Hong, atas perintahnya, wilayah tempat para prajurit darah besi terlibat dalam pertempuran meledak dalam ledakan yang mengguncang bumi, dan ledakan itu melahap semua yang ada di sekitarnya, termasuk berbagai ahli tipe 5. Banyak kendaraan canggih yang tersembunyi di dalam benteng itu meluncur keluar, menembaki tembok kota tanpa henti, membunuh ras-ras asing yang selamat dari ledakan sebelumnya. Maafkan aku, maafkan aku. Zheng Yanhe menatap tembok kota, matanya dipenuhi rasa sakit dan keengganan. Untuk memusnahkan para prajurit Dino itu, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan 500 prajurit berdarah besi miliknya. Ketika dia memberi perintah, hatinya terasa seperti hancur, lagi pula, pasukan itu telah dilatih dan diasuh olehnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain ini, terlalu sedikit ahli di antara pasukan manusia. Jika tidak ada pengorbanan, hanya pasukan musuh yang ahli yang mampu memusnahkan setiap manusia di dalam benteng. Su Jian, wakil komandan Zheng Yanhe, melangkah maju dan menawarkan penghiburannya, "Jenderal, jangan salahkan dirimu sendiri. Sejak hari mereka memilih menjadi prajurit berdarah besi, mereka sudah menduga nasib seperti itu. Mati di medan perang demi membela sesama manusia, itu adalah kehormatan tertinggi yang dapat mereka terima. Mereka semua adalah pahlawan, dan akan selalu dikenang di hati kita. Mereka semua adalah pahlawan." Mata Zheng Yanhe menjadi berkaca-kaca dan ekspresi bersalah serta mencela diri sendiri melintas, sebelum berubah menjadi tekad. "Su Jian, perintahkan yang lainnya untuk mundur ke benteng kedua." Su Jian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Jenderal, perisai energi kita belum hancur, apakah kita akan menyerah begitu saja pada benteng pertama?" Meskipun mereka telah bertahan selama 15 hari, di bawah taktik Zhang Yanhe yang cerdik, perisai energi belum juga ditembus. Dengan lebih dari 40% kekuatan yang tersisa, nada bicara Zheng Yanhe berubah serius. "Kita telah bertempur begitu lama, prajurit kita sudah lelah. Bahkan jika kita memiliki cukup peralatan untuk bertahan hidup selama 2 hari lagi, dalam keadaan seperti itu, kita hanya akan menderita. Kita perlu membiarkan mereka mundur dan beristirahat dengan baik." Sejak pasukan Dino melancarkan serangan, jumlah korban tewas terus meningkat. Dalam 10 hari pertama, benteng pertama hanya kehilangan tidak lebih dari 100 orang. Namun, setelah pertahanan otomatis dihancurkan, para prajurit tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat, dan jumlah korban mereka terus meningkat. Baru kemarin, mereka telah kehilangan 1.300 prajurit. Selain itu, pertempuran hari ini belum berlangsung lama, tetapi 500 prajurit darah besi elit telah tewas dalam pertempuran. Kerugian seperti itu terlalu berat untuk ditanggung Zheng Yanhe. Terutama bagi para prajurit yang dikirim dari benteng lain sebagai bala bantuan, banyak dari mereka tidak dapat dibandingkan dengan para elit benteng pertama. Beberapa hari pertempuran sengit sudah mencapai ambang batas mereka, jika mereka terus seperti itu, kemungkinan besar mereka akan runtuh. Su Jian memberi hormat sebelum pergi dengan tenang, dimengerti. Tak lama kemudian, di belakang benteng pertama, banyak prajurit dengan kelelahan yang tergambar di wajah mereka terlihat mundur menuju benteng kedua.
Banyak prajurit dari benteng pertama menatap bangunan yang telah mereka sebut rumah selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun ini dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka telah berjuang dan mempertahankannya dengan sekuat tenaga dan jelas bahwa kali ini, mereka benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada cara untuk kembali ke tempat yang mereka banggakan ini. Untuk melenyapkan sebagian besar ahli tipe 5, benteng pertama dikubur dengan bom energi. Meskipun mereka telah berhasil memusnahkan sekelompok ahli tipe 5 ini, ledakan yang dihasilkan juga telah menyebabkan lubang besar di benteng. Melihat lubang sebesar itu di dinding benteng, banyak prajurit dari ras dan spesies asing menyerbu ke depan. Fisik manusia jauh lebih rendah daripada ras-ras ini. Saat musuh mendekati mereka, prajurit manusia pasti akan mati. Tepat saat ratusan tentara musuh menyerbu melalui lubang itu, sejumlah sinar laser melesat entah dari mana. Ratusan tentara itu langsung berubah menjadi daging cincang. Meski begitu, masih banyak lagi yang terus berdatangan melalui lubang itu, sebelum dicabik-cabik oleh kendaraan laser otomatis yang sudah menunggu di balik tembok. Zheng Yanhe sudah menduga bahwa ledakan itu akan merusak tembok, dan karena itu, ia juga telah membuat persiapan yang diperlukan. Setelah evakuasi massal para tentara, pertahanan benteng pertama menjadi jauh lebih sederhana. Tepat pada saat ini, 2.000 Me-Fighter yang telah disingkirkan Zheng Yanhe dari pertempuran akhirnya bergabung dalam pertempuran. Saat mereka melangkah masuk, meskipun itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan, itu sudah cukup untuk memberi waktu bagi prajurit manusia untuk mundur. Dari jauh, Aguya melihat Me-Fighter mengambil alih posisi manusia dan matanya berubah tajam, sepertinya Zheng Yanhe sedang mundur. Seorang jenderal, Dino kelas menengah bertanya, "Tuanku, haruskah kita meningkatkan serangan?" Aguya berbicara perlahan, "Tidak masalah. Itu hanya akan menguntungkan Zheng Yanhe. Manusia-manusia licik ini pasti menanam bom di dalam benteng pertama. Semakin banyak yang kita kirim, ketika pertahanan runtuh, semakin banyak yang akan kita kalahkan. Jika mereka tidak khawatir tentang bom energi di bawah benteng pertama, prajurit ilahi tipe 6 dari kerajaan Tirano pasti sudah lama menyerbu masuk. Di medan perang ini, prajurit ilahi tipe 6 sangat kuat, hampir tidak ada lawan. Selama mereka berhasil mencapai benteng, mereka akan mampu membantai setiap prajurit tanpa kesulitan. Awalnya, benteng pertama pernah diserang oleh Raja Tirano seperti itu sebelumnya, namun, setelah dia berhasil menembus benteng, dia dihancurkan oleh bom energi yang ditanamkan. Di dunia ketiga ini, setiap prajurit ilahi tipe 6 adalah eksistensi puncak. Selain ras Dino yang menjadi penguasa daratan, serta klan laut di dalam perairan, jumlah ahli tipe 6 di sebagian besar ras lain tidak pernah melebihi 10. Kehilangan Raja Tirano tipe 6 merupakan pukulan besar bagi kerajaan. Saat itu, hanya ada 5 Raja Tirano tipe 6. Setelah kehilangan satu, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan serangan terhadap benteng Sueluo. Bagaimanapun, ada 20 dari mereka, tanpa ahli tipe 6 untuk bertindak, sulit untuk mengalahkan masing-masing. Pengepungan yang intens berlanjut selama lebih dari setengah hari sebelum 2.000 Me-Fighter akhirnya terkoyak oleh sejumlah besar pasukan musuh. Kerangka para Me-Fighter ini tidak luar biasa. Seorang prajurit ilahi tipe 2 akan mampu menghancurkan mereka. Setelah menghancurkan 2.000 Me-Fighter, ras asing menyerbu benteng pertama, menghancurkan setiap peralatan yang mereka temukan. Pada saat yang sama, banyak pasukan bawahan mengirimkan pelacak untuk menggali bom energi yang terkubur. Selain itu, 2.000 prajurit kadal menyerbu keluar, mengejar prajurit manusia yang mundur. Pasukan bawahan lainnya yang diperlakukan sebagai umpan meriam juga mengejar prajurit manusia. Orang-orang ini benar-benar licik. Dari kejauhan, Zheng Yanhe melihat semua yang terjadi di benteng pertama melalui kamera pengintai, dan mendesah sebelum menekan remote control. Hong, setelah ledakan dahsyat yang mengguncang bumi, seluruh benteng pertama dilalap cahaya putih terang. Ledakan mengerikan itu langsung melahap setiap makhluk hidup di sekitarnya, memusnahkan semua 20.000 prajurit tentara dinosaurus. Debu berhembus dan membubung membentuk awan. Tanah bergetar, dan getarannya dapat dirasakan bahkan dari jarak bermil-mil. Pada saat ledakan itu, gelombang kejut yang kuat melesat ke segala arah, memusnahkan semua prajurit tikus yang ada di dekatnya. Mereka mulai jatuh ke tanah sambil mengeluarkan darah dari lubang-lubang mereka. Semua ras asing terkejut ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi di benteng pertama. Bahkan prajurit ilahi tipe 7 akan jatuh di tengah ledakan itu.
Ketika debu mengendap, ada kawah besar di tanah, dan seluruh benteng pertama musnah. Aguya menatap kawah besar itu dan memerintahkan dengan dingin, lanjutkan serangan. Seketika, banyak sekali prajurit menyerbu keluar dari hutan, menerobos tempat benteng pertama dulu berada, saat mereka menuju benteng kedua. Kali ini, jumlah orang yang berada di balik serangan di Cloud Region benar-benar tak terbayangkan. Dengan puluhan Dino King lainnya berkumpul, sulit untuk mengatakan seberapa kuat mereka semua mampu melepaskan serangan. Kematian umpan meriam dan pasukan bawahan tidak berarti banyak bagi Dino King ini. Sebaliknya, kematian mereka adalah hal yang baik bagi kerajaan Tirano. Ini akan melemahkan perlawanan apapun yang mungkin dilakukan pasukan bawahan. Meskipun mereka adalah pengikut, di mata Dino Warrior, mereka hanyalah umpan meriam. Bahkan jika seluruh spesies harus dimusnahkan, Dino Warrior akan menemukan yang lain. Segera, adegan pertempuran serupa mulai muncul di benteng kedua. Banyak pasukan musuh menggunakan nyawa dan darah daging mereka sendiri untuk menghancurkan senjata otomatis. Benteng kedua juga merupakan benteng yang sulit ditembus, ditutupi dengan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya dan senjata otomatis. Banyak prajurit dari ras asing tewas tepat di depan benteng besi tersebut. Karena medannya, struktur benteng kedua lebih kecil daripada benteng pertama. Pada saat yang sama, sebagian besar sumber daya selama bertahun-tahun telah dipompa ke benteng pertama. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan benteng kedua lebih lemah. Namun, itu juga karena medannya sehingga pasukan musuh tidak dapat menyebar, dan hanya dapat menyerbu ke depan, hanya untuk dihancurkan oleh pertahanan. Di bawah serangan gila-gilaan dari ras asing, setelah 7 hari berikutnya, serta pengorbanan lebih dari 500.000 prajurit infanteri, Zheng Yanhe dan Wu Bao tidak punya pilihan selain menyerah pada benteng kedua dan mundur lebih jauh ke benteng ketiga. Pertahanan benteng ketiga lebih buruk daripada benteng kedua. Kali ini, musuh hanya perlu membayar harga 300.000 prajurit dan jangka waktu 5 hari sebelum berhasil menghancurkannya. Pasukan Dino dan pasukan bawahannya berhasil menghancurkan 3 benteng berturut-turut, mendapatkan momentum yang besar. Sementara orang-orang di dalam benteng Sueluo mulai panik, dan moral mereka semakin merosot. Harus diketahui bahwa setelah 20 benteng dibangun, selain benteng pertama yang terus-menerus menangkis serangan, benteng-benteng lainnya belum pernah dikepung sebelumnya. Dalam waktu sebulan, 3 benteng terkuat telah dihancurkan oleh barisan pasukan Dino, memberikan gambaran tentang kekuatan dan teror mereka yang sebenarnya. Yang menakutkan adalah bahwa semua pasukan yang telah menyerang sekarang adalah pasukan bawahan. Pasukan Dino yang sebenarnya belum bergerak. Memikirkan hal ini, para prajurit di dalam benteng Sueluo tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Di bawah tekanan yang begitu besar, para jenderal lainnya tidak punya pilihan dan menyerahkan pengunduran diri mereka kepada Han Qiong.